Aku ditampar ibu mertua saat di rumah sakit di depan selingkuhan suami karena aku melahirkan anak cacat. Saat sidang perceraian, ibu mertua syok begitu melihatku membawa mobil mewah dan anak yang sehat walafiat. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Namaku Adelia. Usiaku baru menginjak 28 tahun. Namun rasanya hidup sudah menorehkan garis-garis lelah yang dalam di sudut mataku. Sore itu, seperti sore-sore sebelumnya selama 5 tahun terakhir, aku duduk di sofa empuk di apartemenku yang sederhana. Apartemen ini adalah satu-satunya peninggalan nyata dari pernikahanku dengan Rio. Selebihnya, hanya ilusi dan puing-puing kepercayaan. Di luar jendela, langit Jakarta memerah, bias jingga bercampur kelabu asap polusi. Aku menatapnya tanpa emosi, sama datarnya seperti pernikahanku. Rio, suamiku, adalah pria yang dulu kupuja. Senyumnya menawan, tatapan matanya hangat, dan janji-janji masa depannya begitu indah terangkai. Kami bertemu saat sama-sama merintis karir di sebuah perusahaan properti. Aku di bagian pemasaran, dia di bagian arsitektur. Perbedaan kami justru terasa melengkapi. Dia visioner, aku pragmatis. Dia pemimpi, aku pelaksana. Setidaknya, begitu yang kupikir dulu. Pernikahan kami, setahun setelah bertemu, berjalan mulus layaknya kapal pesiar di perairan tenang. Orang tua kami merestui, teman-teman menyambut dengan gembira. Ibu mertuaku, Bu Lastri, adalah wanita yang dulunya begitu anggun dan berwibawa. Dia selalu memperlakukanku dengan hangat, memanggilku putriku, dan sering memujiku di depan kerabatnya. Aku merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga besar Rio yang terpandang. Bisnis keluarga mereka, sebuah jaringan hotel dan resor mewah, membuat nama keluarga Pranata sangat dihormati di kalangan atas. Aku, Adelia, seorang anak dari keluarga sederhana, merasa seperti Cinderella yang menemukan pangerannya. Rio adalah anak tunggal, harapan satu-satunya Bu Lastri dan mendiang Pak Pranata untuk melanjutkan dinasti keluarga. Beban itu, aku tahu, sering menghimpitnya. Tapi dia selalu mengatakan padaku bahwa aku adalah penyemangatnya, pelabuhan terakhirnya. Aku percaya. Begitu naifnya aku. Kehidupanku sebagai istri Rio berjalan relatif nyaman. Aku memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga dan menjadi istri yang ideal. Meski sesekali masih mengambil proyek lepas untuk menyalurkan minatku di bidang desain interior. Rio tidak pernah keberatan, bahkan mendukung. Dia adalah suami yang sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut atau melakukan perjalanan bisnis. Aku memaklumi itu, menganggapnya sebagai bagian dari dedikasinya pada keluarga dan masa depan kami. Namun, perlahan, ada retakan-retakan kecil mulai muncul. Rio semakin sering menatap ponselnya. Senyum tipis yang bukan untukku sering tersungging di bibirnya saat mengetik pesan. Alasan lembur semakin panjang, dan wangi parfum wanita asing kadang tercium samar di kemejanya. Aku mencoba bertanya, dia selalu menepisnya dengan alasan pekerjaan atau kecurigaan berlebihan dariku. Aku ingin percaya, tapi naluriku berteriak. Bu Lastri, yang dulu begitu ramah, juga mulai berubah. Tatapannya padaku seringkali diwarnai penilaian. Pujian-pujiannya berganti menjadi sindiran halus tentang wanita modern yang terlalu sibuk diri, atau menantu yang belum juga memberikan cucu. Tekanan untuk segera memiliki keturunan semakin gencar. Apalagi setelah kami menikah selama 3 tahun dan belum ada tanda-tanda kehamilan. Aku dan Rio sudah memeriksakan diri. Dokter mengatakan kami berdua sehat. Hanya perlu sedikit bersabar dan mengurangi stres. Tapi Bu Lastri tidak sabar.
Dia ingin pewaris secepatnya untuk melanjutkan nama besar Pranata. Aku mencoba untuk tetap positif. Mungkin ini hanya fase, pikirku. Mungkin Rio memang sangat sibuk. Mungkin Bulastri hanya khawatir. Aku terus berusaha menjadi istri dan menantu yang baik, berharap semuanya akan kembali seperti semula. Namun, aku tidak menyadari, di balik semua kebohongan dan tekanan itu, sebuah badai besar sedang menanti untuk menghantam, mengubah segalanya, dan menunjukkan wajah asli dari orang-orang yang selama ini kusebut keluarga. Aku menyentuh perutku yang masih rata. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di sana, yang belum kuberitahukan pada siapapun. Harapan itu, ironisnya, akan menjadi pemicu kehancuran yang tak pernah kuduga. Pagi itu, mentari menembus tirai jendela kamarku, melukis pola-pola cahaya di lantai. Aku terbangun bukan dengan rutinitas hampa seperti biasa, melainkan dengan gelombang mual samar yang datang dan pergi. Perutku terasa bergejolak, indera penciumanku menjadi luar biasa sensitif. Bahkan aroma kopi pagi yang biasa kusuka kini terasa memuakkan. Ada kelelahan yang tak biasa merayapi tubuhku, seolah tenagaku terkuras habis meskipun sudah tidur pula semalaman. Sudah seminggu ini, tubuhku menunjukkan sinyal-sinyal aneh. Awalnya, kupikir ini hanya masuk angin atau efek stres dari ketegangan yang kian menjadi di rumah tangga. Rio semakin jarang di rumah, dan saat di rumah pun, kehadirannya terasa seperti bayangan. Komunikasi kami seolah terputus, digantikan oleh keheningan yang menyesakan dan senyum palsu di hadapan orang lain. Namun, setelah beberapa hari, naluri seorang wanita berbisik. Bisikan itu semakin kuat saat aku mengingat kalender menstruasiku yang sudah lewat lebih dari seminggu. Jantungku berdebar tak karuan, seolah menabuh genderang di dalam dada. Mungkinkah? Dengan tangan bergetar, aku mengambil alat tes kehamilan yang sudah lama kusimpan di laci kamar mandi. Alat itu adalah hadiah iseng dari Sasha, sahabatku, yang selalu menyemangatiku untuk tidak menyerah memiliki keturunan, bahkan ketika aku sendiri mulai ragu. Simpan saja, Del. Siapa tahu suatu hari nanti, keajaiban datang, katanya kala itu. Dan kini, keajaiban itu mungkin saja ada di hadapanku. Aku membaca petunjuk dengan teliti. Air seni pertama di pagi hari adalah yang terbaik, begitu tertulis. Aku mengikuti setiap langkah dengan hati-hati, napas tertahan di dada, seolah takut mengganggu proses penting ini. Beberapa menit berlalu terasa seperti keabadian. Setiap detiknya bagai jam pasir yang mengalir lambat. Aku menatap benda kecil itu, seolah seluruh masa depanku, segala harapanku, bergantung pada dua garis kecil yang mungkin muncul. Hatiku berdebar tak terkendali, antara harapan yang membuncah dan ketakutan akan kekecewaan. Dan kemudian, perlahan tapi pasti, dua garis merah itu muncul. Jelas, tidak ada keraguan sedikit pun. Dua garis merah yang menjadi simbol sebuah kehidupan baru. Air mataku menetes. Campur aduk antara kebahagiaan yang meluap-luap, ketakutan yang mencekam, dan kelegaan yang luar biasa. Aku hamil. Setelah penantian panjang, setelah semua tekanan dan sindiran dari Bulastri yang haus cucu, setelah semua keraguan tentang Rio dan masa depan pernikahan kami, akhirnya Tuhan memberikan anugerah ini. Sebentuk kehidupan kecil yang rapuh namun penuh potensi sedang tumbuh di dalam diriku. Namun, kebahagiaan itu dengan cepat disusul oleh gelombang kegelisahan. Bagaimana reaksi Rio? Akhir-akhir ini, dia semakin dingin, jarang pulang, dan ketika pun pulang, dia selalu terlihat lelah dan menghindariku. Ponselnya selalu terkunci dengan kode sandi baru, dan jika aku mencoba bertanya soal aktivitasnya, dia selalu mengelak. Aku mencoba menghubunginya, mengirim pesan panjang berisi kerinduanku, tapi balasannya singkat, datar, atau bahkan tidak ada. Kecurigaanku pada wangi parfum wanita asing di kemejanya semakin menguat, menusuk setiap kali dia mendekat. Aku memutuskan untuk tidak memberitahunya melalui telepon.
Kabar sebesar ini, kabar tentang kehadiran calon anak kami, harus disampaikan secara langsung. Aku ingin melihat ekspresi wajahnya, melihat kebahagiaan yang sama seperti yang kurasakan. Aku membayangkan kami akan berpelukan erat, merencanakan masa depan, memilih nama, membeli perlengkapan bayi. Aku membayangkan semua masalah dan keretakan dalam pernikahan kami akan lenyap begitu saja karena kehadiran calon buah hati kami. Betapa polos dan naifnya aku saat itu, berharap sebuah keajaiban kecil mampu menambal retakan raksasa. Sore harinya, aku menyiapkan makan malam kesukaan Rio, iga bakar madu dengan nasi mentega. Aroma harum masakan memenuhi apartemen, sebuah upaya kecil untuk menciptakan suasana hangat yang sudah lama hilang. Aku mengenakan gaun sutra berwarna marun yang dulu sering dia puji, merias diri sedikit, dan menyalakan lilin aromaterapi. Aku menunggu. Jam demi jam berlalu. Makan malam menjadi dingin, dan lilin di meja makan meleleh habis, seiring dengan menciutnya harapanku. Pukul 11 malam, pintu apartemen terbuka dengan suara decitan pelan. Rio masuk, dengan wajah lelah yang tampak lebih suram dari biasanya, dan aroma parfum wanita yang sudah tak asing lagi kini menusuk hidungku dengan begitu pekat, seolah dia tidak peduli lagi untuk menyembunyikannya. Bahkan, ada noda lipstik tipis di kerah kemejanya yang samar-samar terlihat di bawah cahaya redup. "Kamu dari mana saja, Mas?" tanyaku lembut, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku, seolah ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Dia hanya mendengus. "Bukan urusanmu. Aku capek. Minggir." Rio langsung menuju kamar mandi, meninggalkan jejak aroma asing itu di udara. Hatiku mencelos. Ini bukan Rioku. Ini bukan suami yang kucintai dan kupercayai. Aku merasa sesak. Napasku tertahan. Namun, aku harus memberitahunya. Ini adalah hidup kami, hidup calon anak kami. Ada sepotong diriku yang masih berharap kabar ini akan membangkitkan kembali Rio yang dulu. Saat dia keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama, aku menghampirinya. "Mas, ada yang penting yang harus aku katakan padamu." Dia menatapku dengan tatapan kosong. Alisnya sedikit mengernyit, menunjukkan ketidaksabaran. "Apa lagi, Del? Aku benar-benar lelah. Bisakah besok saja?" Aku meraih tangannya yang dingin, meletakkannya di perutku yang masih rata, berharap sentuhan itu bisa menyampaikan apa yang tak sanggup kuucapkan dengan mudah. Aku hamil, Mas." Mata Rio melebar. Bukan karena bahagia, bukan karena kelegaan, melainkan karena kaget yang transparan, hampir seperti ketakutan. Lalu, ekspresinya berubah. Bukan kelegaan atau senyuman, melainkan kerutan di dahinya yang dalam, seolah aku baru saja menyampaikan berita paling buruk dalam hidupnya. Tangannya ditarik dengan cepat dari perutku, seolah tersengat listrik. "Hamil?" desisnya. Suaranya mengandung nada yang tidak bisa kuartikan. Campuran frustrasi, amarah, dan entah apa lagi. "Bagaimana bisa? Kita sudah berusaha menghindari ini, kan?" Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Bukan, "Syukurlah," atau "Terima kasih, sayang," melainkan, "Bagaimana bisa?" dan "Kita sudah berusaha menghindari ini." Seolah-olah kehamilanku adalah sebuah kesalahan besar, sebuah kecelakaan yang tidak diinginkan, sebuah beban yang baru saja kutimpakan padanya. "Tentu saja bisa, Mas," kataku, berusaha sekuat tenaga menahan air mata yang sudah menggenang. Aku merasakan sakit hati yang mendalam, membakar rongga dadaku. Kita suami istri, dan kita sudah mencoba selama ini. Ini anugerah. Dia mengusap wajahnya, terlihat sangat frustrasi, seolah sedang menghadapi masalah bisnis yang rumit, bukan kabar tentang calon anaknya. "Tapi, tidak sekarang, Del. Tidak saat ini. Kamu tahu kondisiku. Aku tidak siap."
Tidak sekarang? Lalu kapan, Mas? Suaraku meninggi, sakit hati merayap naik, tidak bisa lagi kutahan. Kita sudah menikah 5 tahun. Apa yang kamu tunggu? Apa yang kamu harapkan dariku? Rio tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan masuk ke kamar tidur, membanting pintu dengan suara yang menggelegar di keheningan apartemen. Dia meninggalkan aku berdiri sendirian di ruang tengah yang remang-remang, di antara aroma masakan yang dingin dan sisa-sisa parfum asing, bersama kabar baik yang kini terasa seperti malapetaka terbesar dalam hidupku. 2 garis merah itu, yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru menjadi titik pemicu konflik yang sesungguhnya. Aku tahu saat itu, badai yang kutakutkan, kini telah tiba, dan aku harus menghadapinya sendirian. Malam itu, setelah Rio membanting pintu kamar, suara gemuruhnya masih bergaung di telingaku. Aku terhuyung ke sofa di ruang tamu. Seluruh tubuhku terasa lemas dan bergetar. Air mata yang sejak tadi kutahan dengan sekuat tenaga akhirnya tumpah ruah, membasahi pipiku tanpa bisa kuhentikan. Rasa sakit hati yang menusuk, ditambah kebingungan, dan ketakutan akan masa depan yang tiba-tiba terasa gelap, membuatku merasa benar-benar sendiri. Bagaimana mungkin kabar kehamilan ini, yang seharusnya membawa sukacita dan menjadi perekat, justru disambut dengan penolakan dan kemarahan yang begitu dalam? Aku menghabiskan malam itu meringkuk di sofa, memeluk diriku sendiri. Apartemen yang biasanya terasa hangat dan nyaman, kini dingin mencekam, seolah kamar tidur adalah medan perang yang tak sanggup lagi kujejaki. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Rio dengan ekspresi jijik dan frustrasi saat mendengar kabar kehamilan itu kembali terbayang jelas. Kata-kata, bagaimana bisa? Dan, tidak sekarang, terus terngiang, berulang seperti mantra kutukan yang mengiris-iris hati. Sepanjang malam, aku berulang kali meraba perutku yang masih rata, seolah ingin meyakinkan diriku dan calon anakku bahwa aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Rasa sayang yang membuncah untuk makhluk kecil tak berdosa di dalam rahimku itu bercampur aduk dengan amarah yang membara pada Rio. Pagi menjelang, membawa serta kecanggungan yang mencekik dan keheningan yang memekakan. Rio keluar dari kamar dengan wajah kusut, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Dia bahkan tidak melirikku, apalagi meminta maaf atau sekadar bertanya kabarku. Dia langsung menuju dapur, membuat kopi dengan gerakan cepat dan kasar, lalu duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya, mengabaikanku sepenuhnya. Aku mencoba memecah keheningan yang menyiksa ini. Mas, kita perlu bicara, kataku, suaraku serak dan parau karena tangisan semalaman, namun aku berusaha keras agar terdengar setenang mungkin. Dia hanya mendengus tanpa mengangkat pandangan dari layar ponselnya. Jemarinya masih lincah mengetik sesuatu. Bicara apa lagi, Del? Aku sudah bilang aku tidak siap. Apa kamu tidak mengerti? Tidak siap untuk apa, Mas? Untuk anak kita? Untuk tanggung jawabmu sebagai seorang suami dan ayah? Suaraku meninggi, emosiku tak terkontrol lagi. Rasa sakit hati yang terpendam semalaman kini meledak. Rio akhirnya mendongak, tatapannya tajam dan dingin, menusuk langsung ke mataku. Dengar, Del, kamu tahu kan, perusahaan sedang dalam masalah besar? Kita sedang dalam krisis. Dan Bu Lastri, dia terus menekan agar aku fokus 100% pada bisnis keluarga. Kehadiran anak sekarang, itu hanya akan memperumit segalanya. Aku tidak punya waktu untuk ini. Memperumit? Justru ini bisa jadi kabar baik, Mas. Bu Lastri akan senang bukan main. Ini yang dia tunggu-tunggu selama ini. Pewaris keluarga Pranata. Aku mencoba berargumen, mencoba memahami logikanya yang kacau dan egois. Aku masih berharap dia akan kembali ke akal sehatnya. Kamu tidak mengerti. Dia membentak, suaranya mengeras, memotong kalimatku. Ini bukan tentang Bu Lastri saja. Ini tentang aku. Aku punya masalah lain,
yang jauh lebih besar dari sekadar kehamilanmu ini. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya meneguk kopinya hingga tandas, mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja, dan pergi begitu saja, meninggalkan kalimat-kalimat menggantung di udara, penuh misteri dan janji-janji pahit. Suara mesin mobilnya menderu sesaat sebelum menghilang di jalanan. Pintu apartemen kembali tertutup, meninggalkan keheningan yang lebih dingin dan menusuk daripada sebelumnya, seolah-olah seluruh kehangatan telah lenyap bersamanya. Sejak hari itu, kehidupan kami berubah drastis. Rio semakin jarang pulang. Jikapun pulang, dia akan tidur di kamar lain atau hanya diam saja, sibuk dengan dunianya sendiri. Dia seolah membangun tembok tak kasat mata di sekelilingnya, menjauhkan diri dariku dan kenyataan. Teleponku sering tidak diangkat, pesan-pesan dariku diabaikan berhari-hari. Ketika aku mencoba menghubungi Bu Lastri, berharap dia bisa menjadi penengah atau setidaknya mendukungku, teleponku selalu dialihkan ke asistennya dengan alasan, ibu sedang sangat sibuk. Dia seolah menghindariku juga, seolah aku adalah aib. Aku menghabiskan hari-hariku dalam kesendirian yang pahit, ditemani mual-mual pagi yang tak henti dan perut yang perlahan mulai membesar. Rasa sepi adalah teman setia, mengisi setiap sudut apartemen. Aku tahu aku harus berani, demi anakku. Aku mulai mencari informasi tentang kehamilan, persiapan melahirkan, dan perawatan bayi. Buku-buku kehamilan menjadi teman setia, dan forum-forum online menjadi satu-satunya tempat aku bisa berbagi keluh kesah dan mencari dukungan. Teman-temanku, terutama Sasha, mulai menyadari ada yang tidak beres. Dia sering menelepon dan menanyakan kabarku. Suatu siang, saat kami makan siang bersama di sebuah kafe kecil, Sasha menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Del, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat pucat, dan aku perhatikan akhir-akhir ini Rio jarang terlihat, bahkan di acara keluarga dia tidak menemanimu. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya sulit sekali, bibirku terasa kaku. Aku hamil, Sas, bisikku. Tak kuasa menahan getaran dalam suara. Mata Sasha langsung berbinar. Ada kebahagiaan tulus terpancar di sana. Astaga, Del. Serius. Selamat. Ini kabar bagus sekali. Lalu, Rio bagaimana? Dia pasti senang, kan? Pasti kalian bahagia sekali. Mendengar pertanyaan itu, aku tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihan dan beban yang kupikul. Air mataku menetes, mengalir tanpa bisa kuhentikan. Sasha langsung meraih tanganku di atas meja. Tatapannya berubah menjadi iba dan penuh pengertian. Aku menceritakan semuanya. Penolakan Rio, sikap dinginnya, janji-janji yang diabaikan, dan bahkan aroma parfum wanita yang sering tercium dari tubuhnya. Sasha menghela napas panjang. Raut wajahnya mengeras karena marah dan sedih. Del, ini tidak benar. Rio tidak bisa seperti ini. Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu. Kita hadapi ini bersama. Kata-kata Sasha, betapapun sederhana, adalah pelukan hangat yang kubutuhkan, oksigen yang menyelamatkan. Dia adalah satu-satunya jembatan emosional yang kumiliki saat itu. Dia membantuku mencari informasi dokter kandungan yang bagus, menemaniku memeriksakan diri ke dokter di setiap jadwal kontrol, dan selalu menyemangatiku. Dia adalah mercusuar di tengah badai. Setiap malam, saat aku sendirian di apartemen yang terasa hampa, aku berbicara pada bayiku dalam perut. Aku menceritakan hari-hariku, impianku, dan betapa aku mencintainya. Nak, jangan khawatir. Ibu akan selalu melindungimu, bahkan jika seluruh dunia memunggungi kita. Kita akan kuat. Kita akan melewati ini bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Entah bagaimana aku akan menghadapi hidup ini tanpanya. Tapi satu hal yang pasti, anak ini adalah satu-satunya alasanku untuk bertahan, satu-satunya harapanku,
satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti pernikahanku yang telah mati. Keretakan dalam pernikahanku kini bukan lagi retakan, melainkan jurang yang menganga lebar dan tak mungkin dijembatani. Rio telah memilih untuk menjauh, untuk menolak tanggung jawabnya, dan aku, Adelia, harus belajar berdiri sendiri, bahkan saat rapuh, hamil, dan hatiku hancur. Aku tidak tahu bahwa malam-malam dingin dan senyap ini hanyalah permulaan dari badai yang sesungguhnya. Bulan-bulan berlalu, diiringi dengan perutku yang semakin membesar dan hati yang kian menciut. Setiap gerakan kecil di dalam rahimku seharusnya membawa kebahagiaan, namun yang kurasakan justru kecemasan yang mendalam. Kehamilan seharusnya menjadi perjalanan yang indah, penuh antisipasi dan kehangatan dari orang terkasih. Namun bagiku, ini adalah penjelajahan sunyi di tengah badai, di mana setiap harinya terasa seperti medan perang emosional yang harus kuhadapi sendirian. Rio semakin jauh. Ia tak lagi pulang ke apartemen kami selama berhari-hari, bahkan terkadang berminggu-minggu. Panggilanku tak pernah dijawab, pesanku tak pernah dibalas. Dia seolah-olah menghilang di telan bumi, meninggalkan aku sendirian menghadapi kenyataan pahit bahwa aku akan menjadi seorang ibu tunggal, bahkan saat statusku masih istri. Sasha menjadi satu-satunya sandaran dan penyelamat kewarasanku. Dia selalu ada untuk menemaniku kontrol ke dokter kandungan. Menggenggam tanganku saat dokter memutar alat USG dan memperlihatkan detak jantung bayiku. Dia mendengarkan setiap keluh kesahku, menampung semua air mataku, dan tidak pernah lelah memarahiku saat aku mulai putus asa. Del, kamu harus kuat. Demi bayimu. Dia butuh ibunya yang tangguh, bukan yang rapuh yang menyerah pada keadaan, kata Sasha suatu sore, saat dia membantuku merapikan kamar bayi yang kubuat sendiri dengan uang tabunganku, hasil dari menjual beberapa perhiasan peninggalan ibuku dan proyek desain interior lepas yang masih bisa kukerjakan dari rumah. Rio sama sekali tidak memberikan bantuan finansial, apalagi emosional. Ia seolah menolak keberadaan bayi ini dan segala yang berkaitan dengannya. Aku mencoba menghubungi Bu Lastri beberapa kali, berharap dia mau tahu tentang cucunya, setidaknya sebagai bagian dari keluarga Pranata. Namun, responsnya selalu sama, dingin dan menghindar. Adelia, saya sedang sibuk sekali. Bisnis sedang banyak masalah. Rio juga sangat tertekan. Tolong jangan ganggu dulu, katanya suatu kali di telepon. Suaranya terdengar tidak sabar dan terkesan meremehkan. Dia bahkan tidak bertanya kabar kehamilanku. Tidak ada sedikit pun nada kepedulian di sana. Seolah semua ini bukan urusannya dan aku adalah aib yang harus disembunyikan. Aku merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja setelah tidak lagi dibutuhkan. Tak ubahnya kain lab bekas yang habis dipakai. Suatu malam yang dingin, tepat saat kehamilanku memasuki bulan ke-7 dan perutku sudah membesar sempurna, aku terbangun karena suara kunci pintu yang berdecit. Rio. Jantungku langsung berdebar kencang, antara harapan dan ketakutan. Ini adalah kali pertama dia pulang setelah hampir sebulan tidak terlihat. Wajahnya terlihat kusut, mata merah dan bengkak seperti orang yang kurang tidur dan banyak pikiran, dan tubuhnya bau alkohol menyengat, bercampur dengan aroma parfum wanita yang lagi-lagi membuatku muak dan mual. Kali ini, aroma itu begitu kuat, hampir menempel di dinding. Mas, kamu dari mana saja? Tanyaku pelan, menahan diri untuk tidak menangis atau meledak. Aku berharap ada penjelasan, meski samar. Dia terhuyung, nyaris terjatuh saat melewati ambang pintu. Bukan urusanmu, bentaknya, suaranya serak dan berat, penuh amarah yang entah ditujukan pada siapa. Aku lelah. Berhenti bertanya. Kemudian, matanya melirik perutku yang besar. Ekspresinya mengeras, bibirnya membentuk garis tipis penuh kebencian. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa belum pergi? Aku sudah bilang, kan, aku tidak menginginkan ini. Aku terkesiap, napasku tertahan. Pergi? Kemana? Ini rumah kami.
Ini apartemen yang kami beli bersama. Mas, ini rumah kita. Dan aku hamil anakmu. Anak kita. Anakku? Dia tertawa sinis. Tawa yang menusuk hati dan membuatku merinding. Tawa itu terdengar kosong dan kejam. Anakku? Apa kamu yakin itu anakku, Adelia? Aku bahkan tidak pernah melihatmu di rumah. Atau mungkin kamu punya mainan lain di belakangku. Hah? Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Lebih dari sekadar tamparan fisik. Tuduhan tak berdasar, penghinaan paling keji, dan fitnah paling brutal yang pernah kudengar dari bibir seorang suami. Tanganku langsung gemetar hebat, seluruh tubuhku terasa dingin, air mata langsung membanjiri wajahku tak terbendung. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu, Mas? Apa maksudmu? Apa yang sudah kamu dengar? Aku tidak pernah mengkhianatimu. Dia hanya mendengus, membuang mukanya ke samping, dan berjalan gontai menuju kamar tidur kami, yang kini terasa lebih seperti kamarnya sendiri. Setiap langkahnya adalah manifestasi dari penolakan dan kebencian. Aku mengikutinya, ingin kejelasan, ingin dia menarik kembali kata-kata busuk itu, ingin dia melihat betapa hancurnya aku. Aku butuh tidur, katanya, tanpa menoleh padaku, bahkan tanpa memedulikan air mataku yang mengalir deras. Dan aku tidak mau ada bayi di sini. Dia akan merepotkan. Kamu tahu kan, aku tidak menginginkannya. Dia anakmu, Mas. Aku berseru, suaraku pecah. Darah dagingmu sendiri. Aku tidak mau. Rio membentak, suaranya melengking, penuh amarah dan frustrasi yang tidak lagi bisa disembunyikan. Aku sudah punya keluarga lain. Dan dia jauh lebih baik darimu. Dia bisa memberiku apa yang kamu tidak bisa. Jantungku seperti diremas kuat, menciut hingga tak bersisa. Napasku tercekat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokanku. Kata-kata itu, keluarga lain, menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Selama ini, kecurigaan itu hanya berbisik di benakku, sebuah bayangan gelap yang selalu kucoba tepis. Tapi kini, itu adalah sebuah deklarasi yang telanjang, brutal, dan tak terbantahkan. Aku merasa seluruh duniaku runtuh berkeping-keping. Puing-puingnya menimpa dan menguburku hidup-hidup. Siapa dia, Mas? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar, gemetar, seolah lidahku keluh. Siapa? Keluarga lain, itu. Rio hanya membuang muka, tak menjawab. Dia naik ke tempat tidur, memunggungiku, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, seolah aku tidak pernah ada di sana. Dia telah menguburku dalam keheningan dan penolakan. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, perutku yang membesar terasa begitu berat, hatiku hancur lebur berkeping-keping. Malam itu, bukan hanya janji pernikahan kami yang mati, tetapi juga sisa-sisa harapan terakhirku pada Rio. Dia bukan lagi pria yang kunikahi. Dia adalah orang asing yang kejam, yang tega menghancurkan hatiku, memfitnahku, dan menolak darah dagingnya sendiri tanpa sedikit pun penyesalan. Aku tahu saat itu, aku tidak bisa lagi bertahan di bawah atap yang sama dengannya. Aku tidak bisa membesarkan anakku di lingkungan yang penuh kebencian dan penolakan seperti ini. Aku harus pergi. Aku harus kuat. Demi diriku sendiri, demi kehormatanku, dan yang terpenting, demi anak yang kini menjadi satu-satunya duniaku, yang tak pantas merasakan penderitaan ini. Aku kembali ke ruang tamu, mengambil bantal dan selimut. Tidur di ranjang yang sama dengan orang asing itu terasa lebih menyakitkan daripada kedinginan di sofa. Sepanjang malam, aku tidak tidur. Aku merencanakan langkah selanjutnya, menyusun setiap detail, mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Besok, aku akan menghubungi Sasha. Besok, aku akan membuat keputusan besar. Hujan badai di luar jendela mencerminkan kekacauan di dalam hatiku yang tak berkesudahan. Tapi di balik semua itu,
Di tengah puing-puing hati yang hancur, ada percikan api kecil yang mulai menyala. Api tekad, api perlawanan, dan keinginan untuk bangkit. Aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Pagi itu, di tengah kegelapan hati yang masih menyelimuti, aku menghubungi Sasha. Suaraku masih serak karena tangisan semalaman. Namun ada nada tekad yang belum pernah kudengar sebelumnya dalam diriku. Sebuah kekuatan baru yang muncul dari puing-puing kehancuran. Sasha, yang selalu peka terhadap perubahan kecil dalam nada bicaraku, langsung menyadari ada sesuatu yang lebih serius dari sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Aku kesana sekarang, katanya tanpa bertanya panjang lebar. Nada suaranya tegas dan penuh perhatian, dan telepon langsung terputus, mengakhiri percakapan sepihakku. 30 menit kemudian, bel pintu apartemen berbunyi nyaring, memecah keheningan. Sasha masuk dengan wajah khawatir yang jelas terlihat. Begitu matanya menangkap diriku, ia langsung terpaku pada mataku yang bengkak, merah, dan raut wajahku yang pucat pasi. Del, astaga, ada apa? Rio lagi? Kali ini dia berbuat apa lagi? Tanyanya, suaranya dipenuhi kecemasan. Aku mengangguk lemah, lalu dengan suara tercekat dan sesekali terputus oleh isakan, aku menceritakan semua kejadian semalam. Tuduhan keji Rio tentang anak kami yang belum lahir. Pengakuannya tentang keluarga lain yang menghantamku seperti badai. Dan betapa kejamnya ia menolak aku dan calon buah hatiku seolah kami adalah aib. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti belati yang mengoyak luka lama. Membuka kembali semua rasa sakit dan penghinaan. Aku bahkan menunjukkan noda lipstik di kerah kemeja Rio yang sempat luput dari perhatianku semalam karena kegelapan dan emosi yang menguasai. Sasha mendengarkan dengan saksama. Rahangnya mengeras, matanya berkilat marah dan jijik. Setelah aku selesai menumpahkan semua isi hatiku, Sasha menatapku dengan tatapan penuh keprihatinan yang mendalam. Del, kamu tidak bisa lagi bertahan di sini. Ini bukan tempat yang aman, bukan lingkungan yang sehat untukmu dan bayimu. Kamu harus pergi. Sekarang. Aku akan membantumu, apapun yang terjadi. Tapi, kemana, Sas? Tanyaku, suara gemetar dan penuh keputusasaan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di Jakarta selain kamu. Orang tuaku di kampung. Aku tidak mau membebani mereka dengan masalah pelik ini. Aku tidak ingin mereka khawatir. Sasha menggenggam tanganku erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatannya kepadaku. Kamu punya aku, Del. Kamu bisa tinggal di apartemenku yang satu lagi. Kosong kok, tidak ada yang menempati. Aku yakin kamu butuh suasana baru, jauh dari semua ini, dari semua racun yang Rio sebarkan. Apartemen yang dimaksud Sasha adalah aset investasi miliknya. Sebuah unit studio kecil yang bersih dan nyaman di pinggir kota yang memang sedang tidak disewakan. Tawaran itu bagaikan pelampung di tengah laut lepas. Rencanaku, yang tadinya hanya samar-samar, mulai terbentuk dengan lebih jelas di benakku, meski rasa sakit hati masih begitu mendominasi. Aku harus pergi, itu pasti. Tapi aku tidak ingin kabur seperti pecundang yang kalah dan menyedihkan. Aku ingin pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dengan penyesalan. Aku ingin hakku. Aku ingin cerai, dan aku ingin mereka membayar atas semua penderitaan yang mereka timbulkan. Mata Sasha melebar. Adelia, kamu yakin? Ini keputusan besar. Loh, perceraian itu tidak mudah. Aku yakin, kataku tegas, merasakan gelombang kekuatan baru menyelimuti diriku. Tekad itu begitu kuat, seolah muncul dari relung jiwaku yang paling dalam. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Dia sudah mati bagiku. Hati dan perasaanku sudah mati untuknya. Sasha mengangguk pelan, seolah memahami badai yang berkecamuk dalam hatiku. Baiklah. Kalau itu keputusanmu, aku akan membantumu sekuat tenagaku. Kita mulai dari mana? Kami menghabiskan sisa hari itu menyusun strategi. Pertama dan terpenting,
Aku harus mengumpulkan bukti-bukti. Bukti perselingkuhan Rio, bukti penelantaran, bukti kekerasan verbal, dan semua bukti lain yang bisa memperkuat posisiku di pengadilan. Sasha menyarankan untuk mulai mencari pengacara yang handal dan berpengalaman. Aku akan membantumu mencari pengacara terbaik yang aku kenal, Del. Ada kenalanku yang sangat piawai menangani kasus perceraian dengan kasus serupa. Dia punya reputasi yang sangat baik, kata Sasha, mengeluarkan ponselnya untuk mencari kontak. Tapi ingat, ini akan menjadi pertarungan panjang dan melelahkan, secara emosional dan finansial. Aku mengangguk, siap menghadapi apapun. Aku siap, Sas. Demi anakku, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Sasha dan beberapa barang penting, aku pindah ke apartemennya. Rasanya campur aduk, lega karena terlepas dari suasana menyesakan dan mencekik di apartemen Rio, namun juga sedih karena pernikahan yang dulu indah dan penuh harapan kini berakhir dengan cara yang begitu tragis dan menyakitkan. Aku mengirim pesan singkat kepada Rio, memberitahunya bahwa aku pergi dan ingin bercerai. Tidak ada balasan. Kebisuan itu, ironisnya, justru memberiku kekuatan. Aku tak lagi peduli dengan reaksinya. Di apartemen baru, aku mulai membangun kembali hidupku yang berantakan, selangkah demi selangkah. Sasha memberiku dukungan penuh, baik moral maupun finansial. Dia membantuku mencari dokter kandungan baru yang lebih dekat dan lebih ramah, menemaniku berjalan-jalan di taman untuk mendapatkan udara segar, dan mengawasiku agar aku tidak terlalu banyak memikirkan Rio dan tidak terlalu stres. Kami juga mulai secara diam-diam mengumpulkan bukti. Sasha, dengan jaringannya yang luas, membantuku melacak beberapa aktivitas Rio melalui kenalan-kenalannya. Kami menemukan fakta mengejutkan yang membuat darahku mendidih. Keluarga lain, yang disebut Rio itu ternyata adalah sekretaris pribadinya sendiri, seorang wanita bernama Tania, yang sudah hamil duluan. Mereka bahkan sudah hidup bersama di sebuah apartemen mewah di pusat kota, seolah-olah tidak ada yang salah dengan perbuatan mereka. Rio ternyata sudah mendua sejak lama, mungkin bahkan sebelum aku hamil, menipuku dengan sempurna. Kebenaran itu menyakitkan, namun sekaligus membebaskanku dari bayangan keraguan. Kini aku mengerti kenapa dia menolak kehamilanku, kenapa dia begitu kejam dan tak berperasaan. Dia sudah membangun keluarga barunya sendiri, tanpa mempedulikan perasaanku sedikitpun. Perutku yang membesar tiba-tiba terasa seperti beban berat, bukan karena isinya, tetapi karena ironi dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang terjadi. Aku merasa marah, sangat marah. Marah pada Rio karena kebohongannya, marah pada Tania karena perannya sebagai perusak, dan marah pada diriku sendiri karena begitu buta dan naif. Brengsek. Sasha mengumpat ketika kami menemukan bukti foto-foto Rio dan Tania bersama. Dengan perut Tania yang juga membuncit, terlihat jelas bahwa kehamilannya sudah lebih tua dariku. Dia benar-benar biadab, tidak punya hati nurani. Aku hanya bisa terdiam, air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan yang putus asa, melainkan amarah yang membakar. Api dendam, atau lebih tepatnya, api keadilan, mulai menyala di dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan berjuang. Aku akan mendapatkan keadilan untuk diriku dan anakku, yang tak berdosa dan menjadi korban dari kebiadaban ayahnya. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai, babak perlawanan yang tak akan pernah kulupakan. Bulan-bulan berlalu, diiringi dengan perutku yang semakin membesar dan hati yang kian menciut, namun juga mengeras. Kehamilan seharusnya menjadi perjalanan yang indah, penuh antisipasi dan kebahagiaan yang dibagi bersama pasangan. Namun bagiku, ini adalah penjelajahan sunyi di tengah badai pengkhianatan dan penolakan. Setiap pagiku dimulai dengan mual dan kelelahan trimester kedua yang tak tertahankan, disusul perjuangan mental yang tak kalah berat. Aku harus memaksakan diri untuk bangun, menghadapi bayangan diriku di cermin,
dan mengatakan pada diri sendiri berulang kali bahwa aku kuat, bahwa aku mampu. Demi anakku, yang kini menjadi satu-satunya alasanku bernapas, satu-satunya cahaya yang mampu menembus kegelapan. Sasha benar-benar menjadi malaikat penolong yang tak terduga. Dia tidak hanya memberiku tempat tinggal yang nyaman dan aman dari bayang-bayang Rio, tetapi juga dukungan tanpa batas yang menjadi pondasiku. Dia menemaniku ke pertemuan dengan pengacara yang ia rekomendasikan, seorang wanita parubaya bernama Ibu Retno. Bu Retno adalah pengacara yang tampak tenang namun berwibawa, dengan tatapan mata tajam yang seolah mampu menembus kebohongan dan melihat kebenaran di baliknya. Setelah mendengar ceritaku yang pilu dan melihat bukti-bukti awal yang sudah kami kumpulkan, mulai dari catatan telepon, pesan singkat, hingga beberapa foto Rio dengan Tania, dia mengangguk yakin. Kasus ini cukup kuat, Adelia, kata Bu Retno dengan suara pelan namun meyakinkan. Sorot matanya memberikan ketenangan yang kubutuhkan. Penelantaran yang jelas, perselingkuhan yang dibuktikan dengan kehamilan wanita lain, dan kekerasan verbal yang sudah mencapai batas. Kita akan menuntut hak-hakmu semaksimal mungkin sesuai hukum yang berlaku, termasuk nafkah anak, nafkah iddah, dan gonogini yang menjadi hakmu. Aku hanya bisa mengangguk, masih terlalu syok dengan semua kenyataan yang harus kuhadapi. Biaya pengacara memang tidak sedikit, apalagi dengan kondisi finansialku yang kini sangat terbatas. Namun Sasha bersikeras membantuku. Jangan pikirkan itu dulu, Del. Fokus pada kesehatanmu dan bayi. Ini bukan pengeluaran. Ini investasi untuk masa depanmu yang lebih baik dan untuk anakmu yang berhak mendapatkan yang terbaik. Ucapannya menenangkan sebagian kecil kekhawatiranku. Selama beberapa minggu berikutnya, hidupku disibukkan dengan rutinitas baru, kunjungan rutin ke dokter kandungan, pertemuan intensif dengan Bu Retno untuk menyiapkan berkas-berkas persidangan, dan upaya gigih mengumpulkan lebih banyak bukti. Sasha, dengan caranya sendiri yang cerdik dan jaringannya yang luas, terus menyelidiki Rio. Kami menemukan fakta mengejutkan yang membuatku semakin mual, bukan karena kehamilan, melainkan karena jijik. Rio tidak hanya berselingkuh dengan Tania, tetapi juga mulai menguras aset perusahaan keluarga Pranata, mungkin untuk menutupi gaya hidup barunya yang boros atau membayar keluarga barunya. Ini adalah fakta yang sangat mengkhawatirkan dan menambah daftar kejahatan Rio. Rio yang kukenal dulu, seorang pria yang berintegritas, peduli pada nama baik keluarga, dan bertanggung jawab, kini telah berubah menjadi seseorang yang tak kukenali sama sekali, seorang pecundang yang egois dan pengecut. Kabar kehamilanku akhirnya sampai ke telinga Bu Lastri, bukan dariku, tapi entah dari mana, mungkin dari Rio atau gosip. Teleponnya berdering di suatu sore yang sunyi. Aku ragu untuk mengangkatnya, takut akan ledakan amarahnya, tapi Sasha mendorongku. Angkat saja, Del. Hadapi mereka. Jangan biarkan mereka berpikir kamu lemah dan bisa diinjak-injak. Dengan napas tertahan, aku menjawab, "Halo, Bu. Adelia, kamu benar-benar sudah tidak tahu diri." Suara Bu Lastri melengking di ujung telepon, penuh amarah yang meluap-luap, seolah aku adalah penyebab semua masalahnya. Berani-beraninya kamu hamil di saat seperti ini. Rio sedang kesulitan, bisnis keluarga diambang kehancuran, dan kamu malah menambah masalah. Apa kamu pikir keluarga kami akan menerima anak dari wanita sepertimu? Anak yang entah dari mana asalnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dari tuduhan tak berdasar itu. Bu, ini anak Rio, cucumu. Aku tidak tahu apa yang Rio katakan padamu, tapi dia menelantarkanku. Dia punya wanita lain yang juga hamil. Bu. Dia sendiri yang bilang dia punya keluarga lain di depan mataku. Ada keheningan sesaat di ujung telepon. Mungkin Bu Lastri terkejut mendengar fakta itu, tapi itu hanya sesaat. Kemudian, tawa sinis Bu Lastri terdengar, menusuk gendang telingaku. Omong kosong. Rio tidak mungkin seperti itu.
Kamu pasti hanya mencari alasan untuk memeras kami. Anakmu itu, siapa yang tahu siapa ayahnya? Jangan coba-coba mengada-ada dan menjebak putraku. Bu, aku bisa buktikan. Aku punya semua buktinya, kataku, suaraku meninggi, berusaha membela diri dari fitnah keji itu. Cukup. Jangan pernah menghubungi kami lagi. Keluarga Pranata tidak akan mengakui anak cacat seperti itu. Kami tidak butuh pewaris yang hanya akan menjadi aib. Dan kemudian, telepon ditutup dengan suara bantingan yang tajam, meninggalkan aku terpaku dengan ponsel di tangan. Kata-kata, anak cacat, menusuk jantungku, jauh lebih dalam dari pisau manapun. Aku tahu, anakku memiliki risiko lahir dengan kondisi khusus karena beberapa komplikasi awal kehamilan yang disampaikan dokter. Namun, mendengar itu dari mulut calon neneknya sendiri, bahkan sebelum dia lahir, sungguh melukaiku hingga ke tulang. Air mata kembali mengalir deras, tapi kali ini bercampur dengan bara api tekad yang membakar. Mereka akan melihat. Anakku tidak cacat. Anakku akan tumbuh sehat dan kuat. Dan aku akan membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah besar telah meremehkan kami. Sasha langsung memelukku, menenangkanku saat aku terisak hebat. Jangan dengarkan mereka, Del. Mereka buta dan egois. Mata mereka tertutup oleh harta dan status. Kamu dan bayimu jauh lebih berharga dari keluarga busuk itu. Kita akan buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menghubungi pihak Rio maupun Bu Lastri. Aku memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada kehamilanku, kesehatan mentalku, dan persiapanku menghadapi persidangan. Aku mulai belajar hal-hal baru, membaca buku-buku motivasi dan pengembangan diri, dan mengikuti kursus daring tentang manajemen keuangan. Aku harus mandiri. Aku harus bisa menghidupi diriku dan anakku tanpa bergantung pada siapapun, tanpa belas kasihan dari mereka yang telah menyakitiku. Di tengah semua itu, ada momen-momen kebahagiaan kecil yang menjadi penyemangatku. Gerakan-gerakan lembut di dalam perutku, tendangan-tendangan kecil yang semakin kuat, adalah pengingat bahwa aku tidak sendiri. Ada kehidupan baru yang menantiku. Sebuah harapan yang harus kuperjuangkan dengan sekuat tenaga. Perjuangan ini memang senyap, tak terlihat oleh mata dunia luar. Tetapi itu adalah pertarungan terbesar dalam hidupku. Aku harus menang, bukan untuk membuktikan diriku pada mereka, tetapi untuk kebahagiaan dan masa depan anakku. Bulan-bulan terakhir kehamilanku terasa seperti perjalanan panjang di padang gurun yang tandus, tanpa oasis. Rio benar-benar menghilang, tidak ada kabar sama sekali. Bahkan untuk sekadar menanyakan keadaanku atau bayi yang dikandung, ia tak pernah melakukannya. Bu Lastri juga membungkam diri, seolah aku dan calon cucunya adalah entitas yang harus dilupakan dari silsilah keluarga mereka. Mereka seolah menghapusku dari daftar keberadaan mereka, menganggapku tidak lebih dari debu. Sasha adalah satu-satunya jembatan duniaku dengan realitas di luar sana, pilar penopang yang tak pernah goyah. Dia tak pernah lelah mendampingi, memberikan dukungan moral dan finansial, bahkan menemani kunjungan rutin ke dokter. Berkat bantuannya, aku bisa fokus pada kesehatan fisik dan mentalku, serta mempersiapkan diri untuk melahirkan dengan segala keterbatasan yang ada. Suatu malam di awal bulan ke-9 kehamilanku, saat langit Jakarta dibasahi gerimis tipis, aku terbangun dengan nyeri hebat di perut bagian bawah. Kontraksi. Rasa sakit yang tajam dan bergelombang itu datang silih berganti, semakin kuat dan intens. Ini lebih cepat dari perkiraan dokter, yang semula memprediksi persalinan akan terjadi di akhir bulan. Rasa panik menyeruak, membanjiri seluruh indraku. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku meraih ponsel di nakas. Tanganku gemetar saat menghubungi Sasha. Butuh waktu sebentar baginya untuk menjawab karena ia sudah tertidur pulas. Begitu mendengar suaraku yang menahan sakit dan napas terengah-engah, ia langsung terbangun sepenuhnya,
nada suaranya berubah panik. Adelia, kamu sudah mau melahirkan? Suara Sasha terdengar khawatir di ujung telepon. Aku kesana sekarang. Bertahanlah. Jangan panik. Aku akan segera sampai. Dalam hitungan menit, Sasha tiba di apartemen. Napasnya terengah-engah. Wajahnya pucat pasi. Namun ia berusaha keras untuk tetap tenang demi diriku. Dia membantuku turun dari tempat tidur, meraih tas rumah sakit yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari, dan kami segera menuju mobilnya, memecah kesunyian malam menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan yang terasa begitu panjang, kontraksi datang silih berganti, semakin kuat, semakin menyakitkan, seolah-olah setiap gelombang nyeri ingin merobek tubuhku. Aku menggenggam tangan Sasha erat, buku-buku jarinya memutih, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, membasahi jok mobil. Setibanya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Proses melahirkan terasa seperti siksaan tak berujung. Setiap menitnya adalah perjuangan yang maha berat. Setiap kontraksi adalah gelombang nyeri yang menghantam, menguras habis tenagaku. Aku berusaha sekuat tenaga, mengikuti instruksi dokter dan perawat dengan napas terputus-putus. Sasha tidak pernah meninggalkanku sedetik pun. Dia menggenggam tanganku erat, seolah menyalurkan kekuatannya. Dia menyeka keringat di dahiku, dan membisikkan kata-kata semangat yang berulang kali. Kamu kuat, Del. Sedikit lagi. Anakmu sudah menunggu. Kamu pasti bisa. Jam demi jam berlalu. Rasa lelah yang luar biasa mulai merambat ke seluruh tubuh, menjalar hingga ke tulang. Aku merasa tenaga sudah terkuras habis, hampir menyerah, ingin berhenti berjuang. Tapi kemudian, bayangan wajah Rio dan kata-kata kejam Bu Lastri kembali melintas di benakku. Anak cacat, tidak akan diakui, aib keluarga. Amarah itu, anehnya, justru memicu sisa-sisa kekuatanku yang tersembunyi. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Anakku tidak boleh lahir di dunia ini dengan label aib karena ucapan mereka. Aku harus membuktikan bahwa kami berdua layak. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang terasa seperti seumur hidup, setelah teriakan dan rintihan yang tak terhingga, tangisan bayi memecah keheningan ruang bersalin. Tangisan itu bagai melodi terindah yang pernah kudengar. Aku merasa lega, sangat lega, sekaligus terharu hingga air mata menetes deras. Bayiku, dia telah lahir. Aku mencoba melihatnya, namun pandanganku buram, dan tubuhku terasa sangat lemah, nyaris tak bertenaga. Perawat dengan sigap membawanya, membersihkannya dari sisa-sisa proses kelahiran. Saat bayi mungil itu diletakkan di dadaku untuk kontak kulit ke kulit, skin to skin, aku menatap wajah mungil itu dengan tatapan penuh cinta yang tak terhingga. Sebuah kebahagiaan luar biasa memenuhi seluruh relung hatiku. Dia begitu sempurna di mataku. Rambut hitam halus, mata kecil yang berkedip-kedip, jari-jari mungil yang menggenggam erat jari telunjukku, merasakan kehangatan ibunya. Dia perempuan, Del, bisik Sasha. Suaranya tercekat karena menahan tangis haru. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Cantik sekali, seperti kamu. Namun, kebahagiaan yang baru sekejap kurasakan itu tidak bertahan lama. Aku melihat ekspresi dokter dan perawat berubah. Senyum tipis yang tadi mereka tunjukkan menghilang, digantikan oleh tatapan cemas dan sedikit kebingungan. Mereka saling pandang dengan tatapan yang penuh arti, seolah ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan namun ragu. Kemudian, dokter berbicara dengan suara pelan dan hati-hati, seperti sedang memilih kata. Adelia, ada yang perlu kami sampaikan, kata dokter. Nada suaranya terdengar ragu dan simpatik. Bayi Anda, dia memiliki kondisi khusus. Ada kelainan pada bagian kakinya, seperti clubfoot. Jantungku mencelos. Dunia seolah berhenti berputar, hancur berkeping-keping di depanku. Kata-kata, anak cacat, yang diucapkan Bu Lastri terngiang lagi di telingaku. Kali ini lebih jelas, lebih keras,
dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Air mata yang seharusnya menjadi air mata kebahagiaan karena kelahiran putriku, kini berubah menjadi air mata kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan yang mendalam. Aku menatap bayi mungilku, lalu pada kakinya yang terlihat sedikit berbeda, dan kegelapan besar menelan hatiku. Apakah ini hukuman atas semua kesalahanku? Apakah ini takdir yang tak bisa kuhindari? Beberapa saat kemudian, tanpa kusadari, pintu ruang bersalin terbuka dengan kasar. Rio dan Bulastri, bersama seorang wanita asing yang kutahu adalah Tania, masuk dengan tergesa-gesa. Ekspresi mereka panik, seolah baru saja mendapat kabar buruk yang mengancam. Mereka mungkin tahu dari rumah sakit, mengingat Rio adalah ayah biologisnya, meski aku tidak pernah memberitahu mereka tentang kelahirannya. Mata Bulastri langsung tertuju pada kakiku yang masih terbaring lemah di ranjang persalinan, dan kemudian beralih cepat pada bayi di pelukanku, lalu pada dokter yang masih berdiri dengan ekspresi cemas. "Ada apa ini?" teriak Bulastri, suaranya melengking, penuh amarah dan jijik. "Anak apa ini? Cacat. Astaga, ini semua karena kamu. Kamu tidak becus jadi istri, jadi ibu. Kamu hanya membawa aib bagi keluarga kami." Tamparan keras yang tiba-tiba itu mendarat di pipi kiriku. Panas, perih. Tapi yang jauh lebih menyakitkan adalah tatapan jijik dan kebencian dari mata Bulastri, tatapan dingin dan tanpa emosi dari Rio yang berdiri diam di belakangnya tanpa berbuat apapun untuk melindungiku, dan dari Tania yang menatapku dengan tatapan sinis penuh kemenangan di sudut bibirnya. Di depan mereka, di tengah bau antiseptik rumah sakit yang menusuk hidung, aku dihina, ditampar, dan dihakimi seolah aku adalah makhluk paling menjijikkan. Aku hanya bisa memejamkan mata, memeluk erat putriku yang baru lahir, melindunginya dari tatapan kebencian itu. Malam itu, di ruang bersalin, di depan orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku, aku mencapai titik terendah dalam hidup. Puncak dari semua konflik telah tiba, dan aku harus menghadapinya dengan segenap sisa kekuatanku. Suara tamparan Bulastri masih berdengung nyaring di telingaku, bahkan setelah mereka semua pergi meninggalkan ruang bersalin. Perih di pipiku terasa tumpul dibandingkan dengan sayatan luka yang menganga lebar di hatiku. Rio, suamiku, yang seharusnya menjadi pelindungku, memilih untuk tetap diam, menjadi penonton pasif atas penghinaan yang kulakukan. Ia tak sedikit pun bergerak, tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya untuk membela istri dan anaknya. Tania, wanita selingkuhannya, berdiri dengan senyum puas, seolah kemenangan mutlak ada di pihak mereka. Aku memeluk putri kecilku erat, mendekapnya seolah ingin melindunginya dari aura kebencian yang masih terasa pekat di udara. Napasku tercekat, ingin sekali berteriak, melampiaskan semua rasa sakit, tapi tubuhku terlalu lelah dan suaraku seolah tertahan di tenggorokan, tak mampu keluar. Sasha, yang selama ini menjadi benteng pertahananku, langsung mendekapku erat. Air mata mengalir deras di wajahnya, tanda ia ikut merasakan sakit yang kurasakan hingga ke tulang. "Mereka iblis, Del. Mereka tidak pantas melihat malaikat kecil ini," bisiknya, suaranya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Dia membelai rambut putriku dengan lembut, menciumi puncak kepalanya berulang kali, seolah ingin menghapus semua jejak kejahatan yang baru saja terjadi di ruangan itu. Dokter dan perawat yang menyaksikan kejadian itu tampak terkejut dan sangat prihatin. Wajah mereka menunjukkan simpati yang tulus. Mereka segera menenangkan suasana, meminta maaf atas insiden yang terjadi di luar kendali mereka, dan dengan sigap membawa putriku untuk pemeriksaan lebih lanjut, menjauhkannya dari hiruk-pikuk emosi negatif. Diagnosis awal mengenai kelainan kaki putriku, klub foot bilateral, kaki pengkor pada kedua kaki, adalah pukulan telak yang membuat duniaku terasa hancur untuk kedua kalinya. Dunia terasa gelap, seolah tak ada harapan yang tersisa. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Tapi saat membuka mata,
Kenyataan pahit itu masih ada, dan putriku, yang seharusnya menjadi kebahagiaan terbesarku, kini hadir dengan sebuah tantangan besar di depannya. Dokter, bagaimana dengan anak saya? Apa dia akan baik-baik saja? Tanyaku dengan suara serak, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan untuk mendengar kebenaran. Apapun itu. Dokter, seorang wanita parubaya dengan tatapan mata yang menenangkan, menjelaskan dengan sabar dan penuh empati bahwa Club VOT adalah kondisi yang bisa diobati, bahkan disembuhkan, melalui serangkaian terapi dan penanganan medis yang intensif, seperti metode Ponseti yang melibatkan pemasangan gips bertahap, diikuti dengan penggunaan brace khusus. Jika diperlukan, operasi kecil bisa menjadi pilihan terakhir. Ini bukan akhir dari dunia, Bu Adelia. Jangan putus asa. Banyak anak yang terlahir dengan kondisi ini dan bisa berjalan, berlari, bahkan melompat dengan normal setelah mendapatkan penanganan yang tepat. Yang terpenting adalah penanganan sedini mungkin dan konsistensi dari orang tua. Kami akan membimbing Anda. Kata-kata dokter sedikit memberikan secercah harapan, seolah ada cahaya kecil yang menembus kegelapan. Bukan cacat yang tak bisa diobati, melainkan sebuah kondisi yang memerlukan perjuangan, kesabaran, dan ketekunan. Tekadku kembali menguat. Jika ada harapan, sekecil apapun, aku akan memperjuangkannya. Demi putriku, demi masa depannya. Sasha juga menguatkanku. Kita akan cari dokter terbaik, Del. Kita akan cari terapi terbaik, apapun biayanya. Kamu tidak sendirian. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Genggaman tangannya adalah janji yang tak terucapkan. 2 hari setelah melahirkan, dengan kondisi tubuh yang masih lemah namun semangat yang mulai membara, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Aku menolak tinggal lebih lama, tidak ingin lagi berada di tempat yang penuh kenangan buruk itu. Sasha membantuku mengurus semua administrasi dengan cepat. Anehnya, Rio dan Bu Lastri tidak muncul lagi, tidak ada tanda-tanda penyesalan atau kepedulian. Mereka benar-benar mengabaikanku, bahkan putriku yang baru lahir. Seolah-olah kejadian di ruang bersalin itu tak pernah ada. Di apartemen Sasha yang kini terasa seperti rumah sendiri, aku memulai babak baru sebagai seorang ibu. Setiap hari adalah tantangan, sebuah medan perang kecil. Merawat bayi baru lahir yang membutuhkan perhatian ekstra karena kondisi kakinya, ditambah dengan luka emosional yang masih menganga lebar, membuatku sangat lelah secara fisik dan mental. Malam-malam tanpa tidur, siang hari yang diisi dengan tangisan bayi yang butuh disusui, diganti popok, dan jadwal kunjungan rutin ke dokter spesialis ortopedi anak. Aku belajar mengaplikasikan gips kecil di kaki Maira, menggantinya setiap beberapa hari, dan memastikan brace-nya terpasang dengan benar. Nama putriku, Maira, yang berarti cahaya atau bintang. Aku memberinya nama itu dengan harapan dia akan menjadi cahaya di tengah kegelapanku yang pekat, dan bintang yang bersinar terang meski badai menerpa hidupnya. Setiap kali melihat senyum mungilnya, atau mendengar celotehan kecilnya, aku merasakan gelombang cinta yang tak terbatas memenuhi hatiku. Cinta itu adalah bahan bakar yang mendorongku untuk terus berjuang, melewati hari demi hari yang berat. Dokter ortopedi anak yang kami temui sangat profesional dan memberikan harapan nyata. Dia menjelaskan rencana perawatan secara detail dan meyakinkan bahwa dengan penanganan yang tepat, Maira akan bisa berjalan normal. Ini adalah secercah harapan di tengah badai. Di tengah semua itu, proses perceraianku dengan Rio juga mulai berjalan. Bu Retno mengabarkan bahwa Rio dan Bu Lastri, melalui pengacara mereka, mencoba menghalang-halangi proses, bahkan berusaha menuduhku dengan berbagai alasan tak masuk akal, mulai dari wanita matre hingga tidak bisa memberikan keturunan normal. Namun, bukti-bukti yang kami kumpulkan, termasuk laporan medis Maira yang menunjukkan kondisi bawaan lahir, catatan penelantaran Rio, dan bukti perselingkuhan Rio dengan Tania yang sudah hamil duluan, sangat kuat. Apalagi,
Ketika Bu Retno diam-diam menunjukkan kepada mereka bukti bahwa Rio mulai menguras aset perusahaan keluarga dan terlibat dalam transaksi mencurigakan, mereka sedikit gentar dan mulai melunak. Bu Retno menyarankan agar kami tidak terlalu banyak bersuara di media, menjaga agar proses ini tidak terlalu menarik perhatian publik, setidaknya untuk saat ini. Kami ingin fokus pada kemenangan di pengadilan. Bayangan akan masa lalu yang kelam masih membayangiku. Rasa sakit dari penghinaan dan penolakan masih sesekali menyergap, terutama saat aku melihat Maira menjalani terapinya. Tapi setiap kali itu terjadi, aku menatap Maira. Wajah mungilnya, perjuangan kecilnya dalam menjalani terapi, adalah pengingat bahwa aku tidak boleh menyerah. Anak ini adalah alasanku untuk menjadi lebih baik, untuk bangkit dari abu kehancuran. Dia adalah kekuatan utamaku, janji hidupku yang harus kuwujudkan. 3 tahun berlalu sejak malam yang kelam di ruang bersalin rumah sakit itu. Sejak tamparan itu mendarat di pipiku dan kata-kata keji melukai batinku. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah seorang wanita yang rapuh menjadi baja tempa, kokoh dan tak tergoyahkan. Kehidupan di apartemen Sasha, yang tadinya hanya persinggahan sementara, kini terasa seperti rumah permanen, sarang hangat tempat aku dan putriku menemukan kedamaian. Maira, putri kecilku, tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan penuh semangat. Dengan penanganan medis yang konsisten dan dukungan tak henti dari dokter ortopedi anak, terapis fisik, serta tentu saja, Sasha, kakinya menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ia sudah bisa berjalan, berlari kecil dengan riang, dan bermain layaknya anak-anak seusianya, meskipun terkadang masih membutuhkan sepatu khusus dan sesekali terapi lanjutan untuk menjaga kestabilan perkembangannya. Melihatnya tertawa lepas dan mengeksplorasi dunia dengan kedua kakinya adalah kebahagiaan terbesar yang tak ternilai harganya, jauh melampaui semua harta dan kemewahan dunia. Peranku sebagai seorang ibu tunggal tidak pernah mudah. Ada hari-hari di mana aku merasa lelah sampai ke tulang, ingin menyerah. Namun, demi Maira, demi masa depannya, aku mengerahkan seluruh tenagaku. Aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan kebaikan hati Sasha, meskipun dia tidak pernah mengeluh atau menunjukkan rasa keberatan. Aku harus mandiri, bahkan lebih dari itu, aku harus sukses. Aku ingin membuktikan kepada mereka yang meremehkanku, yang menyebutku cacat dan aib, bahwa seorang Adelia, seorang ibu tunggal, bisa menjadi ibu yang hebat dan wanita yang sukses, jauh melampaui ekspektasi mereka yang rendah. Aku mulai menghidupkan kembali minatku pada desain interior, bukan lagi sebagai hobi sampingan belaka, melainkan sebagai jalan hidup dan sumber penghasilan utama. Aku mengambil beberapa proyek kecil yang Sasha dapatkan dari kenalan-kenalannya. Berbekal reputasi baik dari pekerjaanku di masa lalu, serta portofolio baru yang kugarap dengan teliti dan penuh dedikasi, satu demi satu klien mulai datang. Aku bekerja keras, siang dan malam, seringkali di sela waktu Maira tidur siang atau saat Sasha dengan sukarela menjaganya. Hasil kerjaku diapresiasi tinggi. Klien puas dengan desain dan kualitas kerjaku, dan mereka mulai merekomendasikan ke orang lain. Dari mulut ke mulut, namaku mulai dikenal di lingkungan yang lebih luas, terutama di kalangan arsitek dan pengembang properti. Klien-klienku berasal dari kalangan menengah ke atas, orang-orang yang peduli dengan kualitas, detail, dan desain yang unik serta fungsional. Aku selalu memberikan yang terbaik, mendengarkan setiap keinginan mereka, dan menuangkannya dalam desain yang tidak hanya estetis tetapi juga sangat fungsional. Perlahan tapi pasti, penghasilanku meningkat secara signifikan. Aku bisa membiayai pengobatan dan terapi Maira sendiri, membeli semua kebutuhannya tanpa harus meminta bantuan atau merasa bergantung pada siapapun. Aku bahkan mulai menabung dan berinvestasi kecil-kecilan, mengikuti saran Bu Retno yang juga piawai dalam urusan finansial. Bu Retno sering mengingatkanku, kekuatan sejati bukan hanya di pengadilan, Adelia, tapi juga di kemandirian finansialmu. Itulah yang akan membuatmu benar-benar bebas.
Sementara aku sibuk membangun kembali hidupku, proses perceraianku dengan Rio berjalan lambat dan berliku. Pengacara Rio dan Bu Lastri, yang kini terlihat lebih tertekan dan frustrasi, terus mencoba mengulur waktu dan mempersulit proses. Mereka bersikeras bahwa anak yang kubawa tidak diakui sebagai cucu keluarga Pranata, dengan alasan kelainan bawaan pada kakinya. Mereka juga terus menuduhku hanya ingin memeras harta Rio dan keluarganya, menggambarkan diriku sebagai wanita mata duitan yang licik. Namun, Bu Retno tak gentar. Setiap tuduhan mereka dipatahkan dengan bukti-bukti kuat yang telah kami kumpulkan, termasuk laporan medis Maira yang secara medis menjelaskan kondisi Klubvoet bukanlah cacat, melainkan kondisi yang bisa disembuhkan. Yang paling telak adalah hasil tes DNA yang diam-diam kami lakukan terhadap Maira menggunakan sampel yang berhasil Sasha dapatkan dari Rio secara tidak langsung melalui seorang kenalan di laboratorium. Hasilnya, Maira 100% adalah anak biologis Rio, tanpa keraguan sedikitpun. Saat Bu Retno menunjukkan hasil tes DNA itu di meja mediasi, pihak mereka bungkam. Wajah Bu Lastri berubah pucat, sementara Rio hanya bisa menunduk. Namun, mereka masih tidak mau menyerah sepenuhnya. Bu Lastri semakin frustrasi dan mencoba berbagai cara kotor untuk menghentikan proses ini, termasuk mencoba menyuap beberapa pihak dan menyebarkan rumor tak sedap tentang diriku di kalangan sosialita. Untungnya, Bu Retno sudah mengantisipasi hal itu dan memiliki bukti-bukti yang bisa membungkam mereka, bahkan mengancam akan membongkar praktik curang Rio yang menguras aset perusahaan keluarga jika mereka terus mempermainkan kasus ini. Ancaman itu membuat mereka sedikit lebih lunak. Aku sengaja tidak mempublikasikan kondisi keuangan Rio atau kasus perceraian ini ke media massa. Aku ingin kemenangan yang bersih, yang datang dari keadilan hukum, bukan dari sensasi murahan atau simpati publik. Keheningan ini adalah bagian dari strategiku. Aku membiarkan mereka berpikir aku hanya wanita yang patah hati dan lemah, yang sibuk dengan anak cacatnya. Sementara aku diam-diam mempersiapkan bom waktu yang akan meledak di wajah mereka pada saat yang tepat. Aku ingin mereka syok, benar-benar syok, saat melihat siapa Adelia yang sebenarnya kini. Setiap malam, setelah Maira tertidur pulas dalam pelukanku, aku akan duduk di meja kerjaku. Aku memandangi rencana desain terbaru atau laporan keuangan yang menunjukkan angka-angka positif yang terus menanjak. Senyum tipis, penuh kepuasan, terukir di bibirku. Ini bukan lagi tentang dendam buta, melainkan tentang harga diri, keadilan, dan masa depan yang cerah untuk Maira. Aku telah bangkit dari keterpurukan, dari abu kehancuran yang mereka ciptakan. Dan mereka akan segera melihatnya, melihat wanita yang telah mereka remehkan, kini berdiri jauh lebih tinggi dari bayangan mereka. 3,5 tahun setelah malam yang mengubah segalanya, malam tamparan, malam penghinaan, malam kelahiran Maira, sebuah amplop coklat tebal tiba di apartemen Sasha. Beratnya amplop itu terasa seolah memuat seluruh beban masa lalu dan masa depan. Isinya adalah surat panggilan resmi dari pengadilan, menetapkan jadwal sidang perceraian perdana antara Adelia dan Rio. Tanggalnya hanya 2 minggu lagi, tertulis jelas di sana. Sebuah tenggat waktu yang terasa begitu dekat namun juga tak terhingga jauhnya dari masa lalu. Jantungku berdebar kencang membaca detailnya, berpacu dalam irama yang campur aduk antara antisipasi, ketegangan, dan sedikit rasa ngeri. Ini dia, momen yang kutunggu-tunggu dengan penuh kesabaran. Sekaligus kurasa ngeri karena harus berhadapan lagi dengan mereka. Sudah waktunya, Del, ujar Bu Retno dengan tenang saat aku memberikannya surat itu di kantornya yang rapi. Wajahnya menunjukkan kesiapan penuh, seolah telah menantikan pertempuran ini. Mereka sudah mencoba mengulur-ulur, menggunakan segala trik hukum, tapi pengadilan akhirnya menetapkan jadwal. Ini saatnya kita tunjukkan siapa yang sebenarnya menjadi korban dan siapa pelaku sebenarnya. Selama 2 minggu itu, aku menghabiskan setiap detik untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional.
Aku berlatih membayangkan pertemuan dengan Rio dan Bu Lastri, menenangkan diri dari kemungkinan provokasi mereka. Maira, putriku, yang kini berusia 3 tahun dan sudah mulai banyak bicara, adalah penyemangat terbesarku. Dia tak henti-hentinya menunjukkan kemajuan, berjalan dan berlari dengan tawa riang. Aku menjelaskan padanya bahwa ibu akan pergi ke tempat yang sangat penting untuk mengurus masa depan kami, agar kami bisa hidup lebih tenang dan bahagia. Dia memelukku erat, memberikan kekuatan tak terhingga melalui sentuhan mungilnya. Pagi hari sidang perdana tiba, membawa serta atmosfer yang tegang dan dingin. Aku mengenakan setelan blazer dan rok berwarna netral yang elegan, sengaja dipilih untuk memancarkan aura profesionalitas, ketenangan, dan kepercayaan diri. Rambutku kugerai rapi, dan wajahku dipulas riasan tipis yang cerdas, menutupi jejak-jejak lelah dari malam-malam tanpa tidur dan kekhawatiran yang masih tersisa. Aku tidak ingin terlihat seperti wanita yang hancur, patah hati, dan patut dikasihani. Aku ingin mereka melihat Adelia yang baru, yang kuat, mandiri, dan berhak atas keadilan. Sasha menemaniku, setia di sisiku seperti bayangan. "Kamu siap, Del?" bisiknya saat kami melangkah masuk ke gedung pengadilan yang megah, suaranya penuh dukungan. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin mengisi paru-paruku. "Siap, Sas. Aku harus siap." Di dalam ruang sidang, suasana terasa mencekik, tegang, dan penuh antisipasi. Aku duduk tegak di sisi Bu Retno, menatap lurus ke depan, berusaha menjaga ketenangan ekspresi. Tak lama kemudian, pintu belakang terbuka, dan Rio masuk bersama pengacaranya. Wajahnya terlihat lebih kurus, dengan kantung mata yang menghitam, dan sorot matanya tampak kosong. Dia mengenakan jas yang sedikit kebesaran, seolah kehilangan berat badan dan aura yang dulu dimilikinya. Di sebelahnya, dengan gaun bermerek dan riasan tebal yang mencolok, duduklah Bu Lastri. Mata Bu Lastri langsung menyorotku, penuh dengan kebencian dan penghinaan yang sama persis seperti 3 tahun lalu. Namun kali ini, aku tidak gentar. Aku membalas tatapannya dengan sorot mata tenang, tanpa ekspresi, seolah mengabaikan keberadaannya. Sidang dimulai. Pengacara Rio dan Bu Lastri, seorang pria gemuk dengan wajah licik dan suara serak, memulai argumennya. Dia mencoba membalikan fakta, menggambarkan diriku sebagai penelantar rumah tangga, istri yang tidak becus mengurus suami, bahkan secara tersirat kembali mengungkit tentang kondisi cacat Maira sebagai alasan mengapa keluarga Pranata tidak bisa menerima anak itu sebagai ahli waris. Mereka mencoba membuatku terlihat seperti wanita gila harta yang memanfaatkan kehamilan untuk memeras keluarga terpandang. Namun, Bu Retno tak tinggal diam. Dengan tenang, lugas, dan berwibawa, dia mulai memaparkan bukti-bukti kami. Laporan medis Maira yang menjelaskan bahwa klub vote adalah kondisi yang bisa disembuhkan dengan penanganan yang tepat, bukan cacat permanen. Kemudian, bukti transfer uang dari Rio ke rekening Tania, pesan-pesan Rio yang berisi penolakan terhadap kehamilanku, dan yang paling telak, hasil tes DNA yang dengan jelas menunjukkan bahwa Maira adalah anak biologis Rio. Bu Retno juga membeberkan laporan dari investigator swasta tentang aktivitas Rio dan Tania yang hidup bersama. Ketika Bu Retno dengan santai dan penuh perhitungan memproyeksikan salinan hasil tes DNA ke layar proyektor di hadapan majelis hakim, suasana di ruang sidang mendadak hening total, seolah napas semua orang tertahan. Wajah Rio memucat pasi, bibirnya sedikit bergetar. Bu Lastri terkesiap, tangannya spontan menutup mulutnya. Tatapannya beralih antara layar yang menampilkan hasil DNA dan Rio yang menunduk, lalu padaku, penuh dengan kekacauan emosi antara kaget, marah, dan sedikit rasa takut yang transparan. Mereka mencoba membantah, bahkan mengklaim hasil tes itu palsu, tapi bukti tertulis yang sah secara hukum itu tak terbantahkan. Apakah pihak penggugat masih ingin menyangkal fakta ini, Yang Mulia? Tanya Bu Retno dengan nada tenang namun menusuk,
Pandangannya lurus ke arah pengacara Rio dan Bu Lastri. Atau Anda ingin kami menunjukkan bukti lain yang jauh lebih memberatkan tentang tindakan penggelapan dan pengalihan aset perusahaan yang telah dilakukan Tuan Rio Pranata, yang saat ini sedang dalam investigasi internal perusahaan. Kalimat terakhir itu seperti sambaran petir yang menggelegar di tengah keheningan. Rio langsung menunduk lebih dalam, wajahnya benar-benar pucat pasi. Bu Lastri membelalakan mata, menatap pengacaranya dengan panik dan cemas, seolah meminta pertolongan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Tampak jelas ada keributan kecil di pihak lawan. Aku tahu, Bu Retno telah mengeluarkan kartu as yang paling ampuh. Senjata rahasia yang mampu menghancurkan mereka. Mereka ketakutan, bukan hanya karena kebenaran tentang Maira, tapi karena masa depan Rio yang terancam dijerat hukum dan nama baik keluarga mereka akan tercoreng. Sidang ditunda. Hakim memberikan waktu kepada pihak Rio untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka, mengingat bukti-bukti yang sangat memberatkan dan ancaman yang tersirat dari Bu Retno. Saat keluar dari ruang sidang, Bu Lastri mencoba menghampiriku dengan langkah cepat. Wajahnya penuh amarah dan frustrasi yang kini bercampur jelas dengan ketakutan. Adelia, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Ini belum selesai. Kamu akan menyesal, teriaknya dengan suara tercekat. Aku hanya menatapnya tanpa kata, memberikan senyum tipis yang penuh makna, lalu berbalik dan berjalan pergi bersama Sasha dan Bu Retno, meninggalkan Bu Lastri yang masih mengumpat di belakang. Aku tahu, ini baru permulaan dari babak baru. Pertarungan di balik meja hijau ini akan panjang dan melelahkan. Tapi aku merasa kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi sendirian. Aku punya Maira, Sasha, dan Bu Retno. Dan mereka, akhirnya, mulai merasakan konsekuensi nyata dari perbuatan keji mereka. Setelah sidang perdana yang tegang dan memanas di ruang pengadilan, keheningan menyelimuti pihak Rio dan Bu Lastri. Namun, itu adalah keheningan yang menyesatkan, bukan pertanda menyerah melainkan persiapan untuk serangan balik. Bu Retno sudah memperingatkanku berulang kali. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, Adelia. Hasil tes DNA Maira yang tak terbantahkan dan ancaman penggelapan aset memang membuat mereka terpojok dan panik. Tapi Bu Lastri, dengan segala ambisi dan harga dirinya, tidak akan membiarkan nama baik keluarganya tercemar semudah itu, apalagi jika menyangkut pewaris dan harta. Dan benar saja, peringatan Bu Retno terbukti. Beberapa hari setelah sidang, teror mulai datang. Aku menerima serangkaian pesan anonim melalui nomor tak dikenal, berisi ancaman yang membuat darahku mendidih dan jantungku berdebar ketakutan. Isinya menakut-nakuti agar aku segera mencabut gugatan cerai, dengan nada yang semakin lama semakin mengerikan. Jaga anakmu baik-baik. Dia bisa saja menghilang saat kamu lengah. Begitu salah satu pesan singkat yang membuatku merinding dan tak bisa tidur. Pesan lain berbunyi, kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Jangan sampai kau menyesal seumur hidup. Ancaman-ancaman itu jelas ditujukan untuk membuatku gentar dan menarik diri dari gugatan. Aku segera melaporkan ini kepada Bu Retno, mengirimkan tangkapan layar semua pesan-pesan itu. Ini adalah taktik kotor mereka untuk menekanmu secara mental. Jelas Bu Retno dengan tenang, meskipun sorot matanya yang tajam menunjukkan keseriusan dan kemarahan. Mereka tahu kita punya bukti sangat kuat yang bisa menjerat Rio dan mengancam nama keluarga mereka. Jadi mereka mencoba jalur teror fisik dan psikis. Tapi jangan khawatir, Adelia. Aku sudah mengantisipasi bahwa ini akan terjadi. Ini adalah manuver kepanikan. Bu Retno segera mengambil langkah-langkah antisipasi. Dia menyarankan agar aku dan Maira untuk sementara waktu tidak keluar rumah, tanpa ditemani Sasha atau bahkan pengawal pribadi yang bisa ia sediakan dari jaringannya. Aku juga disarankan untuk tidak lagi menggunakan ponsel lamaku, dan membatasi interaksi dengan pihak luar yang tidak dikenal atau mencurigakan. Sasha, dengan sigap dan penuh perhatian, memperketat keamanan di apartemennya.
Dia memasang kamera tambahan di beberapa sudut strategis, memperbarui sistem alarm, dan memastikan semua pintu serta jendela terkunci rapat. Dia juga dengan sukarela mengurangi jadwal pekerjaannya, menunda beberapa proyek, agar bisa lebih sering bersamaku dan Maira, menjadi perisai hidup kami. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh kalian, Del, tegas Sasha. Wajahnya menunjukkan tekad baja yang tak tergoyahkan. Kita sudah sejauh ini, sudah berjuang keras. Jangan pernah gentar. Biarkan mereka mencoba, kita tidak akan mundur. Di tengah suasana yang mencekam akibat ancaman-ancaman itu, Bu Retno mengubah strategi. Kita tidak bisa hanya bertahan menunggu serangan mereka. Kita harus menyerang balik, dan kali ini, kita serang di titik yang paling menyakitkan bagi mereka, kekuatan finansial dan reputasi bisnis. Strategi baru kami adalah menggali lebih dalam kelemahan finansial Rio dan bisnis keluarga Pranata. Bu Retno yakin, di balik masalah penggelapan aset yang sudah kami temukan, pasti ada lebih banyak lagi kecurangan dan transaksi ilegal yang bisa dibongkar. Rio terlihat begitu tertekan dan ketakutan saat Bu Retno menyinggung soal aset perusahaan. Itu adalah celah kelemahannya yang harus kami manfaatkan dan perlebar. Aku dan Sasha mulai bekerja sama intensif dengan seorang investigator swasta profesional yang direkomendasikan Bu Retno. Investigator ini memiliki spesialisasi dalam melacak transaksi keuangan yang rumit, menyelami jaringan bisnis gelap, dan mengungkap skandal korporasi. Tugasnya adalah mencari tahu sejauh mana keterlibatan Rio dalam menguras aset perusahaan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat secara langsung, terutama Bu Lastri yang selama ini sangat berkuasa dalam bisnis keluarga. Kami juga ingin tahu, apakah masalah keuangan dan kebobrokan moral Rio ini ada kaitannya dengan gaya hidup boros Tania dan keluarga baru Rio. Selama beberapa minggu berikutnya, suasana di apartemen Sasha berubah menjadi markas investigasi mini. Meja makan dipenuhi dokumen-dokumen keuangan, laptop yang menyala hingga larut malam, dan catatan-catatan penting yang tersebar. Kami menganalisis laporan keuangan yang bocor, mencari setiap celah hukum, dan menyusun pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk investigator. Setiap malam, setelah Maira tidur pulas, aku akan duduk bersama Sasha, membahas setiap detail, mencari setiap petunjuk, dan menyatukan kepingan puzzle yang ada. Sasha, dengan intuisinya yang tajam dan pengetahuannya yang luas tentang dunia bisnis dan intrik di baliknya, seringkali menemukan pola atau keanehan yang luput dari perhatianku. Lihat ini, Del, kata Sasha suatu malam, menunjuk ke sebuah laporan transfer dana yang sangat besar ke rekening bank di luar negeri. Transfer ini dilakukan ke rekening perusahaan cangkang di negara suaka pajak, dan yang anehnya, tidak ada nama Rio sebagai penerima langsung, tapi ada nama seseorang yang sangat terkait erat dengan Tania, bahkan mungkin kerabat dekatnya. Penemuan-penemuan seperti itu memicu amarahku yang membakar. Rio tidak hanya menghancurkan pernikahanku, menelantarkanku dan Maira yang tak berdosa, tetapi juga dengan keji merusak nama baik keluarganya sendiri, menghancurkan warisan orang tuanya, hanya demi kepentingan pribadi dan wanita lain. Mereka adalah parasit yang rakus, yang akan menghisap apapun demi keuntungan mereka sendiri. Di sisi lain, di tengah semua badai ini, aku tetap menjaga fokus penuh pada bisnis desain interiorku. Aku tidak ingin kegaduhan ini mengganggu pekerjaanku atau memengaruhi reputasi profesionalitasku. Bahkan, aku semakin giat mencari klien baru dan mengembangkan portofolio proyek-proyek besar. Setiap proyek yang berhasil kuselesaikan adalah bukti kemandirianku, seolah menjadi benteng yang kokoh yang melindungiku dari ancaman mereka. Penghasilanku terus meningkat, memberikan rasa aman finansial yang tak ternilai. Ancaman-ancaman itu memang membuatku takut, terutama untuk Maira. Rasa takut itu adalah naluri alami seorang ibu. Tapi ketakutan itu justru berubah menjadi bahan bakar yang membakar tekadku lebih hebat. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan berjuang sampai titik terakhir,
memastikan Rio dan Bu Lastri membayar atas semua perbuatan keji mereka, atas setiap air mataku dan penderitaan putriku. Pertarungan ini bukan lagi hanya tentang perceraian dan hak asuh, tapi tentang keadilan sejati, harga diri, dan pengembalian martabat yang telah mereka injak-injak. Aku akan membuat mereka menyesal. 6 bulan kemudian, di ruang sidang yang sama, suasana terasa jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Ini adalah sidang putusan. Selama beberapa bulan terakhir, setelah sidang perdana, pihak Rio dan Bu Lastri semakin terdesak. Ancaman-ancaman yang mereka kirimkan padaku berhasil dilacak oleh investigator, menjadi bukti tambahan atas intimidasi mereka. Namun, yang paling fatal adalah ketika Bu Retno berhasil membongkar skandal penggelapan aset yang dilakukan Rio, bahkan menyeret nama Bu Lastri dalam beberapa transaksi mencurigakan. Investigator kami menemukan bukti transfer dana ilegal dalam jumlah fantastis ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri yang dikendalikan oleh Tania, lengkap dengan jejak digital dan tanda tangan Rio serta Bu Lastri di beberapa dokumen. Informasi ini tidak hanya menjadi senjata ampuh di pengadilan, tetapi juga mulai bocor ke media massa secara terbatas, meskipun aku tidak menginginkannya. Berita tentang Rio Pranata yang tersandung kasus penggelapan aset dan perselingkuhan dengan sekretarisnya yang juga hamil duluan mulai beredar di kalangan bisnis dan sosialita. Reputasi keluarga Pranata, yang selama ini dibangun dengan susah payah, mulai retak. Saham perusahaan hotel mereka merosot tajam, dan beberapa proyek besar terancam batal. Tekanan dari para pemegang saham semakin besar. Di ruang sidang, aku duduk dengan tenang di samping Bu Retno. Maira kutitipkan pada Sasha, yang menunggu di luar. Aku melihat Rio dan Bu Lastri masuk. Wajah mereka sudah tidak lagi angkuh seperti dulu. Rio terlihat sangat berantakan, jauh lebih kurus, dan matanya cekung. Bu Lastri, meski masih berusaha mempertahankan ekspresi datarnya, tak bisa menyembunyikan kegelisahan di matanya. Mereka berdua seperti kehilangan aura yang dulu mereka miliki. Pengacara mereka juga tampak lesu. Tak ada lagi senyum licik di wajahnya. Sidang dimulai. Setelah hakim membacakan ringkasan kasus dan mempertimbangkan semua bukti, tibalah saatnya pembacaan putusan. Jantungku berdebar tak karuan, namun aku berusaha menjaga napas tetap teratur. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat yang telah diajukan di persidangan, suara hakim terdengar tegas dan jelas. Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan perceraian antara Adelia dan Rio Pranata dikabulkan. Napas tertahan. Aku merasakan genggaman tangan Bu Retno menguat di bawah meja. Hak asuh anak, Maira, sepenuhnya diberikan kepada Nyonya Adelia, lanjut hakim. Mengingat bukti-bukti penelantaran yang dilakukan Tuan Rio Pranata dan ancaman yang telah diterima Nyonya Adelia dan putrinya. Air mata mulai menggenang di mataku. Maira, aku telah memperjuangkanmu, nak. Selain itu, hakim melanjutkan, Tuan Rio Pranata diwajibkan untuk membayar nafkah anak sebesar 50 juta rupiah setiap bulan sampai Maira dewasa, biaya pendidikan, dan seluruh biaya pengobatan serta terapi Maira sampai sembuh total. Tuan Rio Pranata juga diwajibkan untuk membayar nafkah iddah kepada Nyonya Adelia selama masa iddah, dan setengah dari harta gonogini yang diperoleh selama masa pernikahan. Jumlah nafkah itu sangat fantastis, jauh di atas ekspektasiku. Bu Retno benar-benar melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Aku melihat Rio menunduk, bibirnya bergetar. Bu Lastri tampak syok berat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dan terakhir, hakim menambahkan, suaranya kini terdengar lebih serius. Mengingat adanya bukti-bukti awal dugaan tindak pidana penggelapan aset perusahaan yang melibatkan Tuan Rio Pranata dan Nyonya Lastri Pranata, majelis hakim akan menyerahkan berkas ini kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Kata-kata terakhir itu seperti palu godam yang menghantam dinasti Pranata hingga runtuh berkeping-keping. Rio mengangkat kepalanya, matanya membelalak penuh kengerian. Bu Lastri terhuyung.
nyaris jatuh dari kursinya. Pengacara mereka pucat pasi. Mereka tidak hanya kalah dalam kasus perceraian, tetapi juga terancam jerat hukum pidana. Aku merasa lega. Sangat lega. Semua penderitaan, air mata, dan perjuanganku selama ini terbayar lunas. Ini bukan lagi tentang dendam, tetapi tentang keadilan yang akhirnya berpihak padaku dan Maira. Aku berhasil membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Saat keluar dari ruang sidang, Rio mencoba menghampiriku. Wajahnya terlihat putus asa. "Adelia, aku minta maaf." Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu berjalan melewatinya. Permintaan maaf itu terlalu terlambat, dan terlalu banyak luka yang telah dia torehkan. Sasha langsung memelukku di luar ruang sidang. Air mata kebahagiaan membasahi bahuku. "Kita berhasil, Del. Kita menang," bisiknya. Aku tersenyum tipis. "Ya, kami berhasil." Aku memegang erat tangan Sasha, lalu menoleh ke arah gedung pengadilan. Ini adalah akhir dari satu babak, tapi juga awal dari babak baru yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dinasti Pranata mungkin telah runtuh, tapi kehidupanku dan Maira baru saja akan bersinar. Kemenangan di pengadilan terasa bagai embusan napas panjang setelah bertahun-tahun menahan diri. Namun, perasaan lega itu bercampur dengan kekosongan yang aneh. Pertarungan besar telah usai, dan kini hanya ada keheningan yang tersisa. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal yang baru. Sebuah senja baru yang menjanjikan fajar yang lebih cerah. Maira adalah prioritasku. Dengan putusan pengadilan yang mewajibkan Rio menanggung seluruh biaya pengobatan dan terapi, Maira mendapatkan penanganan terbaik. Fisioterapi rutin, kontrol dokter spesialis, dan perawatan yang konsisten membuat kakinya semakin kuat. Dia tumbuh menjadi anak yang lincah. Tak ada yang akan menyangka bahwa dulu dia memiliki kondisi khusus pada kakinya. Setiap kali melihatnya berlarian di taman, tertawa lepas bersama Sasha, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia adalah bukti nyata dari kekuatan, harapan, dan janji yang kuucapkan pada dirinya di malam kelahirannya. Bisnis desain interiorku juga berkembang pesat. Setelah kemenangan di pengadilan, beberapa berita kecil tentang kasusku bocor ke media lokal dan media sosial, tentu saja dari pihak yang pro kebenaran. Ceritaku, meskipun tidak dirinci secara sensasional, menyebar. Banyak wanita yang terinspirasi oleh perjuanganku, dan entah bagaimana, ini juga berdampak positif pada bisnisku. Klien-klien baru berdatangan, bukan hanya karena rekomendasi, tetapi karena mereka ingin bekerja dengan Adelia yang kuat, demikian mereka menyebutku. Aku membuka kantor desain sendiri, merekrut beberapa asisten, dan proyek-proyekku semakin besar dan menantang. Aku bahkan sempat diundang menjadi pembicara di beberapa seminar tentang single parent yang sukses, membagikan pengalamanku bangkit dari keterpurukan. Hubunganku dengan Sasha semakin erat. Dia bukan lagi hanya sahabat, melainkan bagian dari keluarga. Dia adalah bibi terbaik untuk Maira, dan pilar kokoh dalam hidupku. Kami sering menghabiskan malam-malam dengan berbagi cerita, merencanakan masa depan, dan sesekali mengenang masa-masa sulit dengan senyuman pahit. Dia adalah bukti bahwa dukungan tulus lebih berharga dari keluarga sedarah yang egois. Sementara itu, berita tentang Rio dan keluarga Pranata semakin redup. Rio didakwa dengan kasus penggelapan aset perusahaan dan harus menghadapi proses hukum yang panjang. Bu Lastri juga terseret. Meskipun perannya tidak sebesar Rio, reputasinya hancur. Perusahaan Hotel Pranata yang sempat merosot tajam, kini terancam bangkrut karena krisis kepercayaan investor dan masalah hukum yang tak ada habisnya. Tania, yang kabarnya melahirkan anak laki-laki, menghilang dari peredaran setelah Rio tersandung kasus hukum. Sepertinya, dia hanya menginginkan harta Rio, bukan Rio itu sendiri.
Mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Suatu sore, saat aku dan Maira sedang bermain di taman dekat kantor baruku, aku melihat sesosok pria duduk di bangku taman, mengamatiku dari kejauhan. Wajahnya terlihat familiar, namun aku butuh waktu untuk mengenalinya. Rio. Dia tampak jauh lebih kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya penuh penyesalan. Aku hanya menatapnya sejenak, tanpa ekspresi, lalu menggandeng tangan Maira dan berjalan menjauh. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi kebencian, hanya sebuah ketiadaan. Dia hanyalah bayangan dari masa lalu yang tak lagi relevan. Aku telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupku yang baru. Maira, bisniskuku, dan persahabatanku dengan Sasha adalah harta tak ternilai. Aku telah membuktikan bahwa dari kehancuran bisa lahir kekuatan yang tak terduga. Dari kegelapan bisa muncul cahaya yang paling terang. Putriku, Maira, adalah bintangku. Dia telah menuntunku melewati badai, dan kini kami siap menatap senja baru yang penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu aku tidak akan pernah lagi sendirian. Kemenangan di pengadilan, meski membawa kelegaan luar biasa, bukanlah akhir dari segalanya. Ia lebih seperti gerbang menuju fase baru dalam hidupku. Luka-luka emosional yang ditorehkan Rio dan Bu Lastri memang tak lagi menganga, namun jejaknya masih samar terlihat, terutama di hati. Proses penyembuhan adalah perjalanan panjang yang terus berlanjut. Aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan diri dari belenggu amarah. Maira, kini berusia 4 tahun, semakin aktif dan ceria. Kakinya pulih sepenuhnya berkat penanganan intensif dan konsisten. Dia sering berceloteh tentang sekolah barunya, tentang teman-temannya, dan kadang bertanya mengapa dia hanya punya Mama dan Bibi Sasha. Aku selalu menjelaskan dengan bahasa sederhana yang bisa dia pahami, bahwa cinta adalah hal yang paling penting, dan kami punya banyak cinta di keluarga kecil kami. Aku tidak pernah menjelek-jelekan Rio, memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang kami miliki sekarang. Bisnis desain interiorku terus meroket. Adelia Design Studio telah menjadi nama yang dikenal di kalangan klien elit Jakarta. Proyek-proyek besar mulai berdatangan, bukan hanya interior hunian, tetapi juga kantor dan butik mewah. Aku bahkan memperluas timku, merekrut beberapa desainer muda berbakat. Kesuksesan ini memberiku kebebasan finansial yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, memungkinkanku untuk memberikan yang terbaik bagi Maira dan berinvestasi pada masa depan kami. Sasha tetap menjadi malaikat pelindungku. Persahabatan kami semakin kuat seiring waktu, teruji oleh badai kehidupan. Dia adalah orang pertama yang kutemui saat merasa lelah, dan orang pertama yang merayakan setiap pencapaian kecilku. Dia sering mengingatkan, dulu kamu takut tidak bisa apa-apa tanpa Rio. Sekarang lihat, kamu bahkan lebih sukses dari dia. Kata-katanya selalu memberiku semangat baru. Suatu sore, saat aku sedang menghadiri pameran seni di sebuah galeri bergengsi untuk mencari inspirasi proyek terbaru, takdir seolah mempermainkan. Aku berpapasan dengan seseorang yang tak pernah kuduga akan kutemui lagi dalam hidup ini, Tania. Dia terlihat jauh berbeda. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak lelah dan sedikit kusam. Tidak ada lagi aura glamor yang dulu dia miliki. Dia tampak sendiri, menatap kosong pada sebuah lukisan abstrak. Aku sempat berpikir untuk menghindar, berpura-pura tidak melihatnya. Namun, sesuatu dalam diriku menahanku. Rasa penasaran, atau mungkin dorongan untuk melihat langsung akibat dari perbuatannya, membuatku tetap diam di tempat. Dia mengangkat kepalanya, dan mata kami bertemu. Ada secercah keterkejutan di matanya, kemudian ekspresi malu dan sedikit rasa takut. Adelia? Suaranya nyaris berbisik, ragu. Aku mengangguk tipis. Tania. Suaraku tenang, tanpa emosi berlebih. Ada keheningan canggung di antara kami.
Aku tidak memulai percakapan, hanya menunggunya. Dia terlihat sangat tidak nyaman. Aku minta maaf, kata Tania akhirnya, suaranya pelan dan bergetar. Atas semua yang terjadi. Permintaan maaf yang terlalu terlambat. Aku hanya menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Rio, dia di penjara. Lanjutnya, matanya menunduk. Dan Bu Lastri, dia sangat terpukul. Perusahaan hampir bangkrut. Aku tidak pernah berpikir ini akan jadi seperti ini. Aku masih diam. Hening yang menyakitkan baginya, namun memberiku waktu untuk memproses. Aku melahirkan anak laki-laki, katanya lagi, mengangkat pandangannya. Ada kesedihan mendalam di matanya. Tapi dia juga punya kondisi khusus. Jantungku sedikit terenyuh mendengar itu. Sebuah karma? Aku tidak tahu. Tapi aku merasa, ini adalah balasan atas kesakitan yang telah mereka timbulkan. Namun, tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap dalam diriku. Hanya sebuah kesadaran bahwa hidup memang adil pada caranya sendiri. Aku harap kamu bisa menanganinya dengan baik, kataku akhirnya, suaraku datar. Tidak ada empati, tidak ada amarah. Hanya pengakuan atas kenyataan. Setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik, berjalan menjauh, meninggalkan Tania sendirian di tengah galeri seni. Pertemuan itu memang tak terduga, dan menyisakan sedikit jejak luka lama. Namun, aku tahu, babak hidupku yang baru jauh lebih berarti dan berharga. Aku berjalan ke arah pintu keluar, mencari Sasha yang mungkin sedang menunggu, dan merasakan hangatnya genggaman tangan Maira di imajinasiku. Masa depanku, bersama putriku, terbentang luas, penuh dengan janji-janji baru yang jauh dari bayangan masa lalu yang kelam. Kehidupan terus berjalan, seiring dengan waktu yang tak pernah berhenti. Setahun setelah pertemuan tak terduga dengan Tania di galeri seni, dan 4 tahun setelah putusan pengadilan, hidupku telah menemukan iramanya sendiri. Maira, kini berusia 5 tahun, adalah gadis kecil yang ceria, cerdas, dan penuh energi. Kakinya pulih sepenuhnya, seolah tidak pernah ada riwayat klub vote. Dia kini sibuk dengan sekolah TK-nya, les balet, dan renang. Melihatnya tumbuh sehat dan bahagia adalah anugerah terbesar bagiku. Bisnisku, Adelia Design Studio, mencapai puncaknya. Aku telah menangani proyek-proyek besar, termasuk interior butik desainer terkenal dan kantor pusat perusahaan multinasional. Namaku sering disebut di majalah desain, dan aku menjadi salah satu desainer interior paling dicari di Jakarta. Kebebasan finansial memberiku kemampuan untuk tidak hanya membiayai semua kebutuhan Maira, tetapi juga berinvestasi pada properti dan aset lainnya, menjamin masa depan kami. Aku bahkan berhasil membeli rumah impian yang selama ini hanya bisa kulihat di majalah, dengan halaman belakang luas tempat Maira bisa bermain. Sasha, sahabat setiaku, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kami. Dia adalah bibi yang paling disayangi Maira, dan tangan kananku dalam bisnis. Tanpa dukungannya, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini. Kami sering menghabiskan akhir pekan di rumah baruku, memanggang kue bersama Maira, atau sekadar berbincang di teras sambil menikmati senja. Suatu sore, saat aku baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya aku mengabaikannya, tapi entah mengapa, kali ini aku mengangkatnya. Halo, Adelia? Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon, samar-samar familiar. Tapi aku tidak bisa langsung mengingatnya. Ya, ini Adelia. Maaf, dengan siapa saya bicara? Tanyaku sopan. Ini saya, Bu Lastri, jawabnya. Suaranya terdengar jauh lebih pelan. Tidak ada lagi nada angkuh atau amarah yang dulu kudengar. Ada kelelahan yang nyata dalam suaranya. Aku terdiam sejenak. Bu Lastri. Setelah bertahun-tahun bungkam,
Dan setelah semua yang terjadi, mengapa dia meneleponku? Ada apa, Bu? Tanyaku, menjaga nada suaraku tetap datar. Tidak ada lagi kebencian, hanya sebuah jarak yang tak bisa dijembatani. Saya ingin bertemu denganmu, Adelia, katanya, suaranya sedikit bergetar. Ada yang ingin saya bicarakan. Ini tentang Rio. Jantungku berdesir pelan. Rio? Setelah semua kekacauan yang dia sebabkan? Saya tidak yakin ada yang perlu kita bicarakan lagi, Bu. Tolong, Adelia, suaranya memohon. Ini penting. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ada nada keputusasaan yang tulus dalam suaranya yang membuatku sedikit terkejut. Bu Lastri yang angkuh kini terdengar begitu rapuh. Aku terdiam sejenak, menimbang. Apakah ini jebakan? Atau memang sebuah permohonan tulus dari seorang ibu yang hancur? Di mana dan kapan? Tanyaku akhirnya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada rasa penasaran yang tak bisa kubendung. Mungkin juga sedikit rasa kasihan pada seorang ibu yang kehilangan putranya. Bu Lastri menyebutkan sebuah alamat kafe di pinggir kota, jauh dari keramaian dan sorotan. Hari itu juga, 2 jam dari sekarang. Aku setuju. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa, mencoba mencerna percakapan itu. Mengapa Bu Lastri tiba-tiba ingin bertemu? Apa yang terjadi dengan Rio hingga membuatnya begitu putus asa? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benakku. Aku tahu, pertemuan ini mungkin akan membuka kembali luka lama. Tapi ada dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran terakhir dari babak hidupku yang kelam. Ini bukan lagi tentang mencari keadilan, tapi mungkin tentang menutup sebuah bab sepenuhnya, dengan pengertian yang lebih dalam. Aku akan pergi. Bukan karena kasihan, bukan karena dendam, tapi karena ini mungkin adalah langkah terakhir untuk benar-benar mengakhiri semua yang terjadi di masa lalu. Aku tiba di kafe yang disebutkan Bu Lastri. Suasananya tenang, dengan aroma kopi yang menenangkan. Aku melihatnya duduk di sudut, sendiri. Wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh kini tampak menua. Keriput di sekitar mata semakin dalam, dan sorot matanya redup, penuh kesedihan. Tidak ada lagi jejak Bu Lastri yang kukenal dulu. Aku menghampirinya dan duduk di seberangnya. Bu Lastri, sapaku pelan. Dia mendongak, ada sedikit keterkejutan di matanya, kemudian ia mengangguk. Adelia, terima kasih sudah mau datang. Suaranya serak. Ada keheningan panjang di antara kami. Dia memesan teh, sementara